Halo teman-teman Storynema, udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, kali ini Nema bakal ceritain alur film drakor yang berjudul High School Love On. Walaupun ceritanya agak ngayal, tapi dede gemesnya itu loh men, bikin gak kuat. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana, udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyercos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Cerita dimulai pada musim semi 2016. Saat itu ada seorang cowok bernama Shin Woo Hyun yang sedang tergesa-gesa. Gak sengaja nabrak cewek sampai-sampai bukunya terjatuh. Abis ngembaliin buku itu, cewek itu pun pergi. Tapi salah satu bukunya ada yang ketinggalan. Woo Hyun berlari ngincar cewek itu buat ngembaliin bukunya. Abis tolak-tolak bentar, Woo Hyun kehilangan jejaknya tuh cewek. Tiba-tiba turun hujan dan Woo Hyun segera berteduh. Nah, muncul seorang cewek yang lagi payungan berdiri di samping Woo Hyun. Cewek itu pakai liontin berbentuk kunci. Woo Hyun kaget dan flashback. Musim semi 2014, Woo Hyun lagi nganter sayur nih ceritanya. Pas udah di perempatan, seorang bocil bernama Hwang Sung Yeol yang lagi make earphone nyebrang dengan santainya. Woo Hyun kaget ngeliat ada bocil nyebrang gitu aja nggak pakai lihat kiri kanan. Tiba-tiba Sung Yeol ngelepas earphone-nya dan menatap aneh ke Woo Hyun yang jatuh. Woo Hyun ngasih isyarat buat ngambilin bawang di depannya. Bawang itu malah diinjek terus cabut gitu aja. Abis itu, si Sung Yeol ini lagi sarapan men. Terus datanglah bapaknya yang bernama Hwang Woo Jin yang duduk di situ. Nah, Sung Yeol ini nggak suka sama ibu barunya karena ibu barunya bukan tipe ibu idaman. Woo Jin cuma kesel ngedenger anaknya itu, tapi nggak jauh dari situ, Woo Hyun nyoba ngebangunin bapak-bapak yang pingsan di tengah jalan. Woo Hyun langsung segera ngasih nafas buatan. Woo Jin yang ngelihat hal itu datang dan ngenalin dirinya kalau dia adalah seorang polisi. Di tengah-tengah kejadian itu, cewek misterius muncul kembali dan ngelihat bapak-bapak yang lagi pingsan men. Terus, cewek itu nyuruh bapak-bapak itu buat keluar. Cewek itu ngasih tahu kalau bapak-bapak itu udah meninggoy dan ternyata si cewek ini adalah malaikat pencabut nyawa. Abis itu, dia nyuruh bapak itu buat ikut ke alam baka. Cantik-cantik horor nih dedek gemes. Sesampainya di sekolah, pas jam pelajaran, tiba-tiba aja muncul emak-emak sosialita nyariin Woo Hyun. Gak pakai basa-basi, dia langsung nampar Woo Hyun terus marahin dia karena macarin anaknya yang bernama Jin Yong. Emaknya Jin Yong yang gak pengen kalau nilai anaknya turun gara-gara pacaran sama Woo Hyun, emaknya ngancem kalau masih deket-deket sama Jin Yong, dia gak bakal tinggal diem. Woo Hyun yang gak terima bales kalau dia gak pernah ngerayu, apalagi pacaran sama anaknya. Jin Yong yang ngerasa malu dia langsung keluar dari kelas. Habis itu emaknya juga ninggalin kelas. Pak guru yang ngeliat Woo Hyun dalam masalah nyuruh dia buat ikut ke ruang TU. Pas ngelewati tangga, Woo Hyun ngedenger suara pintu kebuka di atap sekolah. Ternyata Jin Yong udah berdiri di pinggir atap sekolah sedangkan si malaikat cewek lagi duduk santuy men. Woo Hyun dateng dan nanya apa yang Jin Yong lakuin di situ. Jin Yong malu dan sedih karena emaknya selalu aja ikut campur semua urusannya. Woo Hyun ikut naik juga terus ngajak Jin Yong buat mati bareng. Seketika langit berubah jadi gelap dan petir menggelegar, bahkan angin pun berhembus sangat kencang. Buku kematian malaikat itu bersinar. Pas dibuka, muncul wajah Woo Hyun dan Jin Yong gantian men. Gak diduga, buku malaikat cewek itu jatuh dan malaikat cewek itu langsung teleport ke bawah. Sedangkan di atas, Jin Yong didorong sama Woo Hyun dan Woo Hyun tersadar dan kaget, ternyata dia nggak mati. Pas dia noleh sebelah, dia ngeliat seorang cewek imut yang masih belum sadar. Woo Hyun mulai mendekati cewek itu. Pas udah sadar, Woo Hyun nanyain keadaannya. Tentu aja, malaikat cewek itu kaget, kok Woo Hyun bisa lihat dia. Bukannya ngawatirin keadaannya, si malaikat cewek ini malah bingung nyari buku kematiannya yang hilang men. Nah,
Pas di luar rumah sakit, Wuyun nanyain alamat dan nomor WA-nya. Tentu aja, dengan pedenya si malaikat cewek nunjuk ke arah langit dan bilang kalau rumahnya di sana. Wuyun nggak percaya dong, mana ada manusia tinggalnya di langit. Abis itu, si malaikat cewek lihat ke seberang jalan, ada seorang malaikat cowok yang lagi nganter kakek pergi ke alam baka. Lalu malaikat cewek itu manggil malaikat cowok di seberang jalan. Malaikat cowok itu nanyain apa yang telah terjadi. Malaikat cewek ini ngejelasin kalau dia telah nyelamatin Wuyun dan buku kematiannya hilang entah kemana. Wuyun yang ngeliat itu khawatir dong, apa gara-gara dirinya si cewek itu jadi kayak gitu. Dengan cepat, Wuyun narik dia ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi Wuyun ngejelasin kalau cewek ini gak inget nama, alamat, bahkan tempat tinggal lahirnya pun gak inget. Di sana, Wuyun ketemu sama Wujin yang lagi di kantor. Wujin bangga ke Wuyun karena telah memberikan pertolongan pertama pada bapak-bapak yang pingsan tadi. Abis basa-basi bentar, Wujin nanya nih, siapa nama malaikat cewek itu? Nah, malaikat cewek itu celingak-celingu dan ngelihat botol minuman terus bilang kalau namanya Lise. Wujin nanya lagi, siapa nama keluarganya? Sambil ngelirik majalah di meja, dia bilang nama keluarganya adalah Bi. Sambil tersenyum, malaikat itu bilang namanya adalah Lee Sulbi. Karena udah ditangani polisi, Wuyun pamit pergi. Sulbi malah megangin tangan Wuyun. Dan tiba-tiba ibunya Jin Yong nongol ditemani Pak Guru, men. Ibu Jin Yong datang buat nuntut Wuyun karena udah ngebuat anaknya ngelakuin percobaan bunuh diri. Biar masalah gak runyam, Wujin minta ke ibunya Jin Yong buat nyelesain secara damai. Sulbi langsung motong pembicaraan mereka dan bilang kalau dia ngeliat Wuyun nolong Jin Yong di atap tadi. Belum kelar, Sulbi nambahin kalau ibu Jin Yong itu seorang emak-emak yang jahat. Wuyun yang ngedenger Sulbi ngomong gak pakai tata krama langsung nyeret dia keluar dari situ. Nah, ibunya Jin Yong masih bersikeras buat nuntut Wuyun lalu pergi dari situ. Malam harinya, nenek lagi ngitung penghasilan dari jualan cilok. Sulbi yang pakai bajunya nenek duduk manis di samping nenek. Wuyun masuk sambil ngerayu neneknya biar dikasih uang jajan. Si nenek lalu ngeluarin kado dari ayahnya Wuyun. Setelah dibuka, isinya adalah sepatu. Wuyun yang kelihatannya benci sama ayahnya ngasih tuh kado ke Sulbi. Nah, Sulbi berterima kasih ke Wuyun dong. Terus dia nanya apa ayahnya ngirim kado dari Amerika. Terus ibunya kemana? Wajah Wuyun langsung berubah, men. Nenek lalu nyuruh Wuyun buat istirahat aja karena udah malam. Pas Wuyun mau keluar kamar, Sulbi langsung ngambil bantal dan minta buat tidur bareng. Tentu aja, Wuyun gantiin Sulbi karena gak pantas cowok sama cewek tidur bareng, apalagi belum muhrim. Pas Wuyun udah pergi, nenek bilang ke Sulbi agar gak bicara mengenai ibunya Wuyun. Kalau dia ngelakuin lagi, nenek akan ngusir dia dari rumah. Wuyun ternyata masih belum tidur, men. Dia pergi keluar buat nemuin Jin Yong. Jin Yong minta maaf atas kejadian tadi siang. Di situ, Wuyun minta agar mereka berdua gak saling bertemu lagi, biar Wuyun gak dikeluarin dari sekolah. Wuyun yang hendak pergi, tiba-tiba Jin Yong narik tangan Wuyun lalu meluk Wuyun dan bilang kalau dia akan nyegah ibunya nuntut Wuyun. Gak diduga, Sulbi diam-diam ngikutin Wuyun dan sembunyi di balik pohon, men. Ngelihat Sulbi, Wuyun lalu memanggilnya. Wuyun lalu nyuruh Jin Yong buat pergi karena pacarnya ada di sini. Wuyun lalu ngelepasin pelukan Jin Yong terus ngajak Sulbi pergi sambil merangkulnya. Besoknya, ibu Jin Yong datang sambil membawa surat tuntutan, men. Dia bilang kalau pengen Wuyun segera pindah dari sekolah itu, biar gak ganggu nilai anaknya. Wuyun datang dan nanya apa ibu Jin Yong sangat ingin dia pindah sekolah. Ibu Jin Yong yang mulutnya kayak lambe tura bilang kalau dia sangat ingin Wuyun segera pindah. Apalagi kemarin malam dia nyuruh Jin Yong buat ketemuan. Sulbi langsung nyaut kalau anak dia tuh yang ngajak ketemuan. Wuyun nyuruh Sulbi agar gak ikut campur. Tapi ibu Jin Yong masih bersikeras agar Wuyun segera pindah. Kalau nggak mau pindah, ibu Jin Yong akan nuntut 10 juta won. Nenek yang nggak terima langsung ngambil spatula dan ngusir ibu Jin Yong. Ternyata Sulbi malah ngambil yang lebih besar dan ikut-ikutan ngusir. Wuyun yang ngeliat Sulbi masih ikut campur urusannya, dia nyuruh Sulbi buat keluar. Sambil narik tangan Sulbi, Wuyun marah nih. Dia kesel karena Sulbi masih aja ikut campur urusannya. Sulbi cuma ngejawab kalau dia kesel sama kelakuan ibu Jin Yong dan dia hanya pengen membantu Wuyun. Wuyun yang masih marah bilang kalau dia nggak kenal sama Sulbi.
Terus nyuruh Sulbi buat pergi. Kalau nggak mau pergi, biar dia aja yang pergi. Sulbi lalu bilang kalau di dunia ini cuma Wuyun aja yang dia kenal. Kalau Wuyun pengen pergi, setidaknya Sulbi juga pengen ikut. Wuyun lalu bilang setelah ketemu Sulbi, hidupnya semakin amburadul. Pedih, men. Sulbi cuma bisa terdiam menatap kepergian Wuyun. Setelah kepergian Wuyun, Sulbi berjalan sendiri tanpa tujuan. Sedangkan di rumah, Wuyun yang ngelihat pakaian Sulbi langsung membuangnya ke tempat sampah. Hingga malam telah tiba, Sulbi lagi asik membongkar tempat sampah, nyari sesuatu, barangkali ada yang bisa dimakan. Gak jauh dari situ, Sulbi ngeliat boneka rusak yang tergeletak di situ. Sulbi ngerasain nasib yang sama boneka itu, ya sama-sama dibuang. Gak ada angin, tiba-tiba aja turun hujan. Sulbi langsung berlari buat berteduh. Di depan Alfa Ngapret, Sulbi ngeliat Songyol lagi makan mie. Sulbi terus melihat Songyol makan, tapi Songyol cuek aja dan ngelanjutin makanannya. Akan tetapi, Sulbi masih aja ngelihatnya. Ngerasa nggak nyaman, Songyol milih buat pergi. Sulbi tertuduk lemes, men. Dia ngerasa telah dikhianati oleh Wuyun, padahal dia telah menyelamatkannya. Sambil kesel, Sulbi lalu... Habis itu, Sulbi berjalan di pinggir jalan, nggak tahu mau kemana. Sulbi bingung, udah buku kematiannya hilang. Dia juga bingung gimana caranya kembali jadi malaikat. Terus dia ngeliat ada mobil yang melaju kenceng. Nah, Sulbi langsung berpikir, apa dengan mati dia bisa kembali menjadi malaikat? Nggak pakai basa-basi, Sulbi langsung berdiri di tengah jalan dan kita lanjut ke part 2. Part 2 dimulai ketika Sulbi kebingungan gara-gara buku kematiannya hilang. Dan dia juga bingung gimana caranya kembali jadi malaikat. Saat itu ada mobil yang melaju kenceng. Nggak pakai banyak cincong, Sulbi langsung berdiri di tengah jalan dan... Wuyun sangat kesel karena Sulbi pengen nabrakin dirinya, terus dia ngajak Sulbi pergi. Wuyun yang sadar Sulbi nggak ikut, dia berbalik terus berdiri di belakang Sulbi sambil nyuruh buat cepetan jalan. Karena Wuyun udah nggak marah lagi, Sulbi pun jalan sambil senyum-senyum. Besoknya, Sulbi yang memakai seragam sekolah Wuyun dengan ceria nyapa semua orang. Wuyun kaget lihat seragamnya dipakai Sulbi padahal dia udah ngebuang seragamnya itu. Wuyun pun nyuruh Sulbi buat nyopot tuh seragam. Nenek akhirnya ngasih uang ke Wuyun buat beli seragam sekolah yang baru. Dan sekalian nyuruh beliin buat Sulbi juga. Tentu aja, Sulbi seneng. Tapi Wuyun ngancem gak akan beliin Sulbi kalau dia gak ngelepas seragam itu. Sementara di kafe dekat sekolah terlihat Sengyol, Wujin, dan ibu tirinya yang bernama Jiye lagi ngerayain ulang tahunnya Sengyol nih ceritanya. Di situ Jiye bilang kalau dia sebenarnya ingin ngasih Sengyol hadiah, tapi nggak jadi karena takut nanti Sengyol nggak suka. Bukannya jawab atau gimana, Sengyol nggak peduli terus noleh keluar jendela. Kebetulan aja Sulbi lewat bareng Wuyun. Jiye yang juga ikutan ngelihat keluar langsung memalingkan wajahnya karena dia adalah guru di sekolah tersebut. Sengyol yang ngelihat itu ngerasa nggak nyaman karena temannya bisa tahu kalau dia makan bareng sama seorang guru. Sengyol terus cabut. Jiye segera nyusul Sengyol dan bilang kalau dia nggak peduli kalau anak-anak lain ngeliat mereka bersama. Tiba-tiba Sulbi yang denger teriakan Wujin tanpa pikir panjang langsung ngejar Jamret itu diikuti dengan Wuyun. Akhirnya nih Wuyun berhasil mengejar si Jamret sampai ke gang kecil. Tapi kemudian si Jamret ngambil balok kayu yang ada di tempat itu kemudian 천천히 들어와요 천천히 제가 할 게 있어서 그래 ngelihat si Jamret lengah, Wuyun langsung ngeringkus dia. Habis pakai kekuatannya, ternyata tubuh Sulbi langsung lemes, men. Wujin datang dan langsung memborgol si Jamret. Sengyol yang juga baru nyampe, dia terkejut pas ngelihat Sulbi yang nyaris jatuh.
Dan Wooyeon yang lihat Solbi tak sadarkan diri, dia langsung mendekat dan nepuk-nepuk pipi Solbi. Tapi Solbi nggak sadar juga. Solbi akhirnya digendong Wooyeon pulang. Besoknya di sekolah yang baru, Wooyeon ngenalin dirinya di depan kelas. Pak guru lalu nyuruh Wooyeon duduk di sebelah Chunsik. Wooyeon nyapa Chunsik sambil ngajak tos gitu, tapi Chunsik nolak. Dia takut kalau balas tos Wooyeon nanti akan dibully oleh Jae-suk dan gengnya. Wooyeon gak marah dan milih duduk tenang. Pas Pak guru udah keluar, teman Jae-suk mendekati Chunsik dan nyuruh buat ikut ke kamar mandi. Wooyeon heran lalu nanya ada apa sama mereka. Siswa berkacamata ngejawab kalau di sekolah ini, siapapun yang duduk di samping siswa baru maka akan diorientasi atau dibully sama yang lain. Wooyeon cuma nangkepin santai sih. Sementara itu, Chunsik yang ketakutan langsung dimasukkan ke salah satu bilik kamar mandi. Tiba-tiba, air mengalir ke dalam kamar mandi. Jae-suk bilang ke Chunsik kalau pengen bebas maka dia harus keluar sambil nginjak tuh air. Karena nggak keluar-keluar, Jae-suk mulai kesel terus nendang-nendang pintu kamar mandi. Dengan terpaksa, Chunsik milih buat keluar dan Seung-yeol yang juga ada di toilet, dia nyuruh Jae-suk buat berhenti dan segera kembali ke kelas. Seung-yeol ngasih tahu kalau waktunya kelas etika. Kalau dia bolos, udah bisa dipastikan orang tua Jae-suk akan dipanggil ke sekolah. Jae-suk akhirnya ngalah, terus balik ke kelas. Chunsik yang udah nyampe duluan di kelas langsung duduk di bangkunya men. Gak lama setelah itu, Wooyeon masuk dan disusul Seung-yeol. Dia gak peduli tuh, terus nyuruh mereka berdua buat keluar kelas. Di luar kelas, entah kerasukan apa, Seung-yeol tiba-tiba mukul Wooyeon tanpa sebab sebanyak 2 kali. Pas Wooyeon mau ngebales, Ji-ye keluar dan langsung menyuruh Wooyeon buat berhenti. Ji-ye yang udah gak tahan, dia langsung nampar Seung-yeol dan mereka berdua dihukum berlari keliling lapangan. Seung-yeol tiba-tiba berhenti dan nyuruh Wooyeon buat mukul dia. Gak pakai basa-basi lagi tuh, Wooyeon langsung ninju wajah Seung-yeol dan bilang kalau pukulan satunya akan dia simpan buat kenang-kenangan. Keesokan harinya, waktunya jam olahraga renang. Karena Wooyeon gak bisa renang, dia pun pura-pura batuk terus bilang kalau dia sepertinya demam. Pak guru sih gak masalahin itu, tapi dia nyuruh Wooyeon ngebersihin kolam pas renang udah bubar. Nah, gara-gara itu Jae-suk menyadari kelemahan Wooyeon. Dan bener aja, pas Wooyeon mulai ngebersihin kolam, Jae-suk tiba-tiba muncul terus nanya apa Wooyeon perlu bantuannya. Pas Wooyeon ngambil pelampung yang lagi mengapung, Jae-suk lalu Jae-suk tersenyum puas ngeliat Wooyeon megap-megap dalam air terus pergi gitu aja. Gak lama kemudian, Solbi loncat ke kolam lalu mereka berdua tenggelam bareng. Untung aja, Seung-yeol langsung loncat ke kolam dan nyelamatin mereka berdua. Dan tanpa Wooyeon sadari, kalung yang selalu dia pakai tenggelam di dasar kolam. Keesokan paginya nih, Wooyeon yang sadar kalau kalungnya hilang, dia nyari kesana kemari sampai di sekolah pun dia nggak nemuin kalungnya itu. Sementara, Solbi disuruh nenek buat daftar sekolah. Dia lalu pergi ke kantor polisi. Pas mau ngasih data dirinya, tiba-tiba muncul seorang pria yang menghadang dan ngasih amplop data diri Solbi. Solbi heran dong, kenapa pria itu tahu kalau dirinya mau sekolah. Sambil nunjukin isi amplop yang bernama Solbi, pria ini bilang kalau dokumennya telah diperbarui. Solbi pun nuker dokumen itu, meskipun dia masih nggak percaya sama si pria itu. Di sekolah, Jae-suk naruh minuman di meja Wooyeon sebagai permintaan maaf. Wooyeon gak peduli dan bilang Jae-suk itu pengecut. Otomatis, Jae-suk kesel dan langsung ngejambak Wooyeon. Tentu aja, perkelahian pun tak terhindarkan. Sampai tiba-tiba, Pak Guru masuk kelas diikuti Solbi. Solbi yang ngeliat Jae-suk mencengkeram Wooyeon, dia langsung berlari terus menggigit tangan Jae-suk. Pak Guru ngehentiin mereka terus nyuruh Solbi buat ngenalin dirinya. Pas ngenalin dirinya, Solbi bilang kalau dia dan Wooyeon tinggal bersama dan minta Pak Guru buat bisa duduk di samping Wooyeon. Pas jam olahraga, murid cewek lagi main lempar tangkap bola. Ternyata
Ketika salah satu cewek ngelempar dengan keras, tiba-tiba aja muncul Wooyeon yang ngehalangin bola itu, terus dia ngajak Solbi keluar dari situ. Sepulang sekolah, Solbi pergi ke kolam renang. Gak lama datang Seung-yeol nanya ngapain Solbi di sini. Solbi bilang kalau dia mau nyari sesuatu. Seung-yeol lalu pergi buat ngambil kunci kolam. Seung-yeol yang tahu kalau Solbi gak bisa renang, nyuruh Solbi buat pulang aja. Kalungnya biar dia aja yang nyari. Setelah Solbi pergi, Seung-yeol ternyata udah nemuin kalung itu pas dia menyelami kolam, men. Pas udah di rumah, Ji datang bawa makanan ke kamar Seung-yeol. Ji yang penasaran sama kalung yang dibawa Seung-yeol secara spontan nanyain kalung milik siapa. Ternyata kalung yang dibawa Seung-yeol ini mirip banget sama kalung milik anaknya Ji. Seung-yeol menatap Ji dengan pandangan sinis lalu ngejawab kalau kalung itu punya temennya. Sore harinya, ketika Wooyeon lagi belanja sama temennya, secara nggak sengaja dia ketemu sama Ji yang nggak lain dan nggak bukan adalah gurunya. Temennya datang terus manggil Wooyeon buat pulang. Karena penasaran, Ji ngikutin Wooyeon sampai rumah. Dan di sanalah dia ngeliat neneknya Wooyeon di depan kedai dan dari situlah Ji sadar kalau Wooyeon itu adalah anaknya. Sementara itu, Solbi yang udah dapet kalungnya Wooyeon, dia berlarian dengan riang gembira menuju rumah. Tiba-tiba, dari arah yang berlawanan ada sepeda. Tentu aja, Solbi jatuh dan kalungnya pun jatuh ke selokan. Pas mau ngambil lah, seorang nelayan nyiram air pas Solbi mau ngambil. Dan gara-gara itu, kalungnya pun jatuh. Solbi berusaha buat ngambil kalung itu, tapi tangannya gak muat masuk ke selokan. Mau gak mau, Solbi ngegunain kekuatannya buat ngambil kalung itu. Tapi setelah nyoba berkali-kali, kalung itu gak keangkat. Dan di sisi lain, ada malaikat cowok namanya Sunbae yang ngebantu Solbi. Hingga malam hari, Solbi berjalan menuju rumah dengan sempoyongan. Wooyeon yang udah ada di sana ngeliat Solbi lemes tak berdaya, dia panik, terus nyamperin Solbi. Wooyeon yang khawatir tapi belagak marah-marah nanya dari mana aja Solbi sampai pulang jam segini. Sambil tersenyum, Solbi mengeluarkan kalung Wooyeon terus makein tuh kalung. Sementara itu, di sisi lain, Sunbae lagi ngeliat mereka berdua. Solbi yang menyadari itu langsung berlari ke arahnya. Tapi Sunbae terus aja menghindar dan ngilang. Wooyeon nyamperin Solbi dan nengok ke bawah. Ternyata gak ada siapapun di bawah sana. Wooyeon dengan heran nanya, apa ingatannya udah kembali? Solbi gak jawab karena tiba-tiba dia pingsan. Sesampainya di rumah, Wooyeon mulai ngompres Solbi. Solbi cuma tersenyum dan nyebut kalau Wooyeon hari ini terlihat kayak dokter. Besoknya, Solbi udah ada di luar dan menikmati sinar mentari pagi. Wooyeon datang sambil ngeluarin ponsel. Ngelihat itu, Solbi segera bangkit dan menengadahkan kedua tangannya sambil masang wajah melas gitu biar Wooyeon ngasih tuh ponsel. Wooyeon pun akhirnya ngasih ponsel itu ke Solbi. Solbi mulai nyobain ponsel barunya dan nemuin fitur kamera. Terus ngambil gambar Wooyeon. Wooyeon yang marah karena gak suka difoto, nyuruh Solbi buat ngehapus tuh foto. Dengan wajah polosnya, Solbi bilang kalau dia cuma pengen nyimpen aja karena dia nggak bisa lihat Wooyeon lagi pas udah kembali. Wooyeon tersentuh tuh, terus ngerangkul Solbi buat ngajak selfie bareng. Akhirnya, foto selfie mereka tercipta dengan sempurna. Di sekolah, pas udah jam makan siang, Solbi semeja sama Wooyeon dan Kiso. Wooyeon mulai nyicipin sup dan dia ngerasa ada yang aneh sama supnya. Kiso lalu ngejelasin kalau dia ngelihat menu hari ini adalah sup ikan teri. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, seorang petugas mengganti menu sup ikan teri menjadi sup kepiting. Sementara itu di meja lain, Ji menatap serius ke Wooyeon. Dia makan semeja dengan guru musik dan juga seorang guru wanita lainnya. Guru wanita heran dan bertanya kenapa Ji nggak makan. Sementara Ji yang masih serius ngeliat Wooyeon, tiba-tiba aja dia ngerasa sakit terus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ji dan Wooyeon masuk ke ruangan yang sama, tapi keadaan Wooyeon terlihat lebih parah, men. Ji menyibak tirainya terus menatap wajah Wooyeon. Dia semakin yakin kalau Wooyeon adalah putranya karena mereka juga memiliki alergi yang sama. Sulbi dan nenek datang langsung ngelihat kondisi Wooyeon.
Nenek yang panik bilang kenapa Wooyeon harus mewarisi alergi dari wanita itu. Solbi lalu bilang kalau satu gurunya juga mengalami hal yang sama kayak Wooyeon. Solbi pun membuka tirai dan Wooyeon yang udah sadar, dia minta pulang karena benci bau rumah sakit. Gak jauh dari tempat itu, Jihye masih sembunyi di balik dinding dan menatap kepergian putranya. Besoknya di dalam kelas, Jae-suk and the gang lagi ngagu Chun-sik nih ceritanya. Jae-suk ngelempar buku ke arah Chun-sik yang lagi megang tas dan harus bisa menangkap buku tersebut sehingga masuk ke dalam tas. Kalau nggak masuk, maka Chun-sik harus membayar $10.000. Nah, pas Jae-suk mulai ngelempar lagi. 이거 이렇게 던지면 돈 나와? Ngelihat itu, Wooyeon nyuruh Solbi keluar sama Chun-sik. Tiba-tiba aja, Seung-yeol mendekat terus masukin uang ke saku Jae-suk sambil bilang kalau uang tadi cukup buat Jae-suk pergi ke klub. Jae-suk yang nggak terima ngebuang tuh duit terus berteriak, emangnya dia gelandangan. Abis itu Jae-suk nyamperin Seung-yeol dan Jae-suk yang masih emosi bilang kalau seharusnya waktu itu Seung-yeol nggak ngebantu dia, biarin aja dia mati saat itu. Seung-yeol lalu bales kalau seharusnya dia biarin Jae-suk mati aja. Walau bagaimanapun juga, Jae-suk akan tetap jadi pecundang. Dengan sekuat tenaga, Seung-yeol narik tangannya terus cabut. Tapi Jae-suk yang marah-marah ke lokernya Seung-yeol kepergok sama guru. Ketika Seung-yeol berada di toilet dan lagi ngebasuh lukanya, Wooyeon tiba-tiba datang terus nanya apa yang telah terjadi di masa lalu antara Jae-suk dan Seung-yeol. Seung-yeol cuma ngejawab, kenapa Wooyeon kepo banget? Apa Wooyeon adalah mata-mata? Wooyeon yang ngeliat jari tangan Seung-yeol terluka, nanyain kenapa bisa terluka gitu. Seung-yeol yang cool ngejawab kalau itu bukan urusannya, terus cabut gitu aja. Sementara itu, Jae-suk yang ada di ruang guru lagi diinterogasi masalah nendang lokernya Seung-yeol. Belum kelar interogasinya, tiba-tiba ada telepon. Telepon itu dari guru matematika yang minta tolong buat ngebawain USB yang terpasang di laptop ke tempatnya. Habis itu, telepon di meja seberangnya berdering. Kali ini lebih penting karena telepon dari ketua dewan. Karena tugas dari ketua dewan mendesak, akhirnya Pak Guru nyuruh Suk-un buat nyerahin USB itu ke guru matematika. Dan gara-gara itu juga, Jae-suk dibebasin dan hanya diberi peringatan aja buat gak ngelakuin hal itu lagi. Ternyata, pas di halaman sekolah, Jae-suk nyamperin Suk-hun yang tengah ngelihat isi USB soal ujian matematika. Jae-suk langsung ngerebut ponsel itu dan bilang ke Suk-hun kalau pas ujian nanti dia harus ngasih tahu semua jawaban soal matematika ke Jae-suk. Suk-hun cuma nurut dan diem aja Besoknya pas hari ujian, Jihye mulai bagiin kertas soal dan lembar jawaban. Karena Suk-hun nyimpen lembar jawaban milik Jae-suk, dia lalu minta lembar jawaban lagi. Waktu pun berlalu, Jae-suk mulai nendang kursi Suk-hun dan dia langsung ngasih lembar jawaban ke Jae-suk. Pas Jihye ngangkat kepalanya, dia ngeliat Jae-suk punya 2 lembar jawaban terus nyuruh Jae-suk buat naruh kedua tangannya di kepala. Jihye nyamperin meja Jae-suk dan bener aja, di meja Jae-suk ada 2 lembar jawaban Jihye dengan tegas nanya siapa yang ngasih Jae-suk lembar jawaban ini. Lalu secara mengejutkan, Jae-suk menyebut sebuah nama, yaitu Hwang Seung-yeol. Semua jelas kaget dong. Seung-yeol yang sedari tadi memejamkan mata terus noleh ke arah Jae-suk. Sepulang sekolah, Wooyeon nyamperin Jihye terus bilang kalau dia tahu bukan Seung-yeol pelakunya. Tadi Wooyeon ngelihat ada yang terjadi sesuatu antara Suk-hun dan Jae-suk. Dia kemudian bilang kalau Seung-yeol nulis jawaban pakai tangan kirinya karena jari tangan kanannya terluka. Jihye kaget dong dan Wooyeon bilang kalau dia akan nemuin bukti buat ngebela Seung-yeol. Ketika Wooyeon mau pergi, Jihye manggil Wooyeon terus nanya apa Wooyeon sudah baikan. Jihye juga nyuruh Wooyeon ngebeli obat anti alergi dan minum obat flu kalau terjadi keadaan darurat. Wooyeon ngucapin terima kasih tuh, walau dia ngerasa heran, ngapain bu guru baik sama dia. Abis itu, Wooyeon yang lagi nyari Jae-suk gak sengaja ngeliat mobil yang mendekati Jae-suk. Ternyata itu adalah ayah Jae-suk. Mengetahui hal tersebut, Wooyeon pun bersembunyi dari balik tembok. Ayah Jae-suk hampir aja nampar anaknya. Sambil kesel, ayah Jae-suk bilang kalau Jae-suk emang bener anaknya, maka gak perlu berbuat curang untuk ngedapetin nilai yang bagus. Abis itu, ayah Jae-suk pergi dan Jae-suk kelihatan kesel banget. Terlebih lagi, dia ngelihat ada orang yang nguping pembicaraannya tadi.
Jae-suk langsung nyamperin dan ngelihat Woo-yeon yang ada di situ. Malam harinya, Woo-yeon udah babak belur diajar Jae-suk and the gang, men. Di situ, Woo-yeon nyuruh Jae-suk buat ngaku kalau yang ngasih jawaban bukanlah Seung-yeol melainkan Suk-hun. Gak disangka, Sulbi nelpon dan ternyata yang ngangkat Jae-suk, men. Jae-suk langsung bilang kalau dia dan Woo-yeon lagi jalan-jalan di taman, terus nyuruh Sulbi buat datang biar tambah menarik. Woo-yeon berteriak dan nyuruh Sulbi buat nggak usah dateng. Sulbi yang tahu kalau Woo-yeon dalam bahaya, dia pun ngasih tahu Seung-yeol dan bergegas pergi ke taman bareng Seung-yeol. Sedangkan di taman, Jae-suk udah siap di atas motor dan bersambung. Part 3 dimulai dengan Jae-suk yang udah ngegeber-geber motor siap-siap mau nabrak Woo-yeon. Sulbi yang kebetulan baru datang bareng Seung-yeol langsung pakai kekuatannya buat matiin motor Jae-suk, men. Tapi abis pakai kekuatannya, seketika Sulbi langsung pingsan dan buru-buru diamanin sama Seung-yeol. Ngerasa Sulbi udah aman, Seung-yeol langsung meluncur ke arah Jae-suk dan terjadilah pria ajaib ini langsung ngasih kode ke Seung-yeol dan Woo-yeon untuk cepetan kabur sambil bawa Sulbi, men. Besoknya, pas jam istirahat, Sulbi nyuruh Jae-suk buat nggak ngeganggu Woo-yeon lagi. Jae-suk sih nggak peduli, men. Tapi Sulbi yang berjiwa malaikat malah ngasih plester luka, terus nyuruh Jae-suk nggak berbuat jahat lagi ke siapapun. So sweet. Malam harinya, Yena mampir ke kedainya Woo-yeon buat ngasih hadiah. Tapi dia malah ngelihat adegan Sulbi sama Woo-yeon lagi masak di dapur sambil mesra-mesraan. Nah, pas Sulbi mau buang sampah, di depan dia malah ngelihat Yena yang lagi lemes terkulai tak berdaya, men. Akhirnya ngobrol deh mereka di taman. Yena yang tadi udah mergokin kalau hubungan Sulbi sama Woo-yeon bukanlah sepupu, langsung curhat ke Sulbi kalau dia sangat mencintai Woo-yeon. Ngedenger isi hati Yena, Sulbi nggak bisa berkata-kata, men. Bahkan pas Woo-yeon nelpon, Sulbi nggak sampai hati tuh buat ngangkat panggilan telepon di depan Yena. Woo-yeon yang khawatir karena panggilannya nggak diangkat, segera keluar dan nggak sengaja ngelihat Sulbi berjalan lemes dari belakang. Karena kelihatan kusem, Woo-yeon langsung aja tuh ngasih gaji bulanan ke Sulbi. Bukannya seneng dapat gaji, Sulbi nyelonong masuk ke rumah. Ternyata, men, Sulbi ngerasain ada yang aneh sama perasaan di dadanya. Asik. Besoknya, pas selesai jam olahraga, Sulbi yang lagi ngeberesin bola dipanggil tuh sama Woo-yeon. Tapi dicuekin. Terus, pas Woo-yeon pengen ngebantu, tiba-tiba 괜찮아? 괜찮... di UKS, mumpung suasana ngedukung, Yena curhat-curhat masalah kehidupan deh ke Woo-yeon. Ya, tapi Woo-yeon cuma jadi tembok, dicuekin. Di lain tempat, Ji-ye datang ke kedai buat ketemu sama nenek. Di situ, Ji-ye memohon ke nenek agar Woo-yeon pindah ke sekolah lain, soalnya anak tirinya satu sekolah sama Woo-yeon. Tentu aja, nenek langsung marah dong, karena Woo-yeon udah menderita selama ini. Ji-ye yang masih mencoba buat ngasih amplop duit ke nenek, malah dapet Di perjalanan pulang, Woo-yeon, Sulbi, dan Seung-yeol ngelihat nenek ngembaliin amplop ke Ji-ye. Karena khawatir, Woo-yeon langsung nyamperin mereka berdua. Nenek yang panik dengan kemunculan Woo-yeon buru-buru ngejelasin kalau amplop Ji-ye ketinggalan, terus langsung ngajak Woo-yeon buat masuk ke kedai. Gak lama, Ki-soo muncul ke kedai. Dia langsung mohon-mohon ke Woo-yeon buat ikut sepedaan besok di taman. Ternyata, men, sebelumnya Ki-soo udah diancam sama teman Yena yang bernama Young-eun buat ngebantu nyomblangin Yena sama Woo-yeon. Ngedenger yang seru-seru, Sulbi malah pengen ikut dan ngajak Seung-yeol juga. Alamat bakal rame nih. Di rumah, Ji-ye memandangi kalungnya. Dia kembali teringat akan Woo-yeon kecil. Saat itu, Ji-ye ngasih kalung berbentuk kunci ke Woo-yeon dan bilang kalau mereka akan bertemu kembali. Teringat memori itu, Ji-ye pun tak kuasa menahan air matanya, men. Besoknya, Woo-yeon, Sulbi, Seung-yeol, Yena, Ki-soo, dan Young-eun udah ada di taman. Pas Woo-yeon dan Seung-yeol ngambil sepeda, Yena langsung narik Sulbi dan bilang kalau dia mau ngungkapin perasaannya ke Woo-yeon. Jadi, Yena nyuruh Sulbi nggak ngeganggu mereka.
Karena hal itu, pas Wooyeon manggil-manggil, Selby nggak ngerespon sama sekali, men. Dan Seung-yeol pun langsung nyuri kesempatan buat nyamperin Selby dan boncengan deh berdua. Cinta yang membagongkan. Dan bener aja, men. Dek Yena yang lagi sumringah di bonceng Wooyeon langsung nembak dengan kata-kata manis ala sinetron, men. Seketika itu, Wooyeon langsung ngehentiin sepedanya, terus secara terang-terangan nolak perasaan Yena. Wooyeon pun langsung turun dari sepeda dan... 위험하잖아. Nggak perlu mikir lagi, Wooyeon langsung minta Selby untuk selalu berada di sisinya. Yena yang ngelihat dari kejauhan pun makin pedih, men. Sedangkan Selby yang nggak ngerti apa maksud dan tujuan Wooyeon malah pergi gitu aja. Dan acara pun berantakan tak terkira. Setelah kejadian itu, tentu aja di keesokan harinya, gosip tentang Wooyeon dan Selby langsung menyebar seantero kelas. Wooyeon yang baru aja datang langsung disorakin tuh sama temen-temennya. Dan pas Selby masuk kelas, gosip semakin menjadi-jadi. Untung aja Pak Guru datang dan Selby bisa segera terselamatkan. Sepulang sekolah, Selby ngelihat kalau kedainya tutup. Dari belakang, Wooyeon ngasih tahu kalau nenek lagi liburan. Ternyata nih, men, nenek bohong kalau lagi liburan biar cucunya nggak khawatir. Padahal aslinya nenek lagi perawatan kemoterapi di rumah sakit. Abis kemo, nenek yang lagi ngedenger analisa dokter soal penyakitnya tiba-tiba dapat telepon tuh dari Wooyeon. Tapi dicuekin sama nenek. Dokter sebenarnya nyuruh nenek buat opname di rumah sakit. Tapi karena nenek khawatir sama cucunya, dia minta ke dokter apa dia boleh menunda beberapa hari karena ada sesuatu yang harus dia urus. Dan untung aja dikabulin sama dokter. Besoknya lagi, Selby datang duluan ke sekolah buat ngerapiin kelas. Tiba-tiba Sunbae datang sambil nyodorin buku malaikat ke Selby. Dia ngejelasin kalau buku itu milik seorang malaikat yang udah resign, lalu menyuruh Selby segera menandatangani buku itu biar seminggu kemudian Selby bisa jadi malaikat lagi. Sambil masang wajah surem, 왔어? 교실 정리는 내가 다 했어. di rumah Selby udah mutusin buat jadi malaikat lagi nih, men. Pas dia naruh tangannya ke atas buku, tiba-tiba Yena nelpon. Dia bilang kalau udah nggak ada alasan lagi buat hidup, karena Wooyeon nggak milih dia. Seketika, Selby langsung nemuin Yena, men. Sambil nangis, Yena ngeluapin semua kesedihannya ke Selby. Ngelihat itu, Selby langsung minta maaf ke Yena, terus berinisiatif buat beliin tisu sama minuman. Tapi, Yena mulai pura-pura sok perhatian gitu, men. Dan bener aja, begitu Selby pergi, Yena langsung ngebuka tas Selby, men. Ada udang di balik batu. Besoknya, Yena sibuk ngobrak-ngabrik lokernya buat nyariin HP-nya yang hilang. Salah satu temannya nanya, tapi yang nyaut malah Young-eun, kalau HP Yena hilang dan ada duit 200 ribuan buat bayar sekolah. Dan sandiwara pun dimulai. Yena nanya tuh ke Selby, apa semalam dia ngeliat HP-nya? Selby bingung tuh, terus ngejawab kalau dia nggak tahu dong. Young-eun langsung aja koar-koar kalau ada maling di kelas mereka. Namanya juga sinetron ya kan, belum kelar masalah satu, ada aja masalah lain. Pas kelas lagi kosong karena ancaman Jae-suk, Chun-sik diam-diam naruh HP-nya ke dalam tas Selby, men. Singkat cerita, Pak Guru masuk kelas. Chun-sik yang terlihat ketakutan mengangkat tangannya terus ngasih tahu ke Pak Guru kalau HP-nya hilang dan ada duitnya juga. Pak Guru langsung minta semua murid buat naruh tas mereka di atas meja dan meriksa barang bawaan mereka. Bener aja, men. Selby kaget ngeliat ada HP asing dari dalam tasnya. Antek-anteknya Jae-suk langsung teriak kalau HP Chun-sik dibawa sama Selby. Pak Guru langsung nyamperin dan nyuruh Chun-sik untuk memeriksanya. Pas diperiksa dengan teliti, Chun-sik bilang kalau itu memang bener HP-nya. Begitu Pak Guru mau nyamperin Selby, Yena tiba-tiba lapor kalau HP-nya juga hilang. Ya denger itu, Pak Guru langsung nyuruh Selby buat ngeluarin seluruh isi dari dalam tasnya. Wooyeon yang membantu Selby ngelihat kalau ada sebuah dompet dan ada HP Yena di dalamnya. Dengan lemas, Selby bilang kalau dia nggak ngelakuin semua itu. Tapi akhirnya Pak Guru mengajak mereka bertiga ke ruang BK, men. Di sana, Pak Kim nyuruh Selby buat ngakuin kesalahannya. Tentu aja, Selby tetap nggak mau ngaku dong, soalnya kan bukan dia pelakunya.
Ngedengar jawaban Selby, Pak Kim cuman ngangguk dan minta Selby buat mikirin kesalahan yang udah dia lakuin. Seketika hati Selby getir men. Abis itu Selby nanya nih ke Yena, apa semalam itu cuma sandiwara doang? Sambil mengibaskan tangan Selby, Yena ngejawab kalau dia sebenarnya nggak terima sama Selby. Karena kehadiran Selby adalah suatu bencana bagi dia. Wooyeon yang nggak sengaja lewat langsung narik Selby ke suatu tempat men. Di situ terjadilah perdebatan kecil-kecilan di antara mereka. Yang jelas, karena Wooyeon ngeyel dan terlihat nggak percaya sama penjelasan Selby, Selby pun kesel dan kecewa men. Dan dia langsung pergi ninggalin Wooyeon dengan hati yang terluka. Sejak tragedi itu, semua murid menatap Selby dengan pandangan kebencian men. Gak berhenti di situ, pas Selby ngebuka lokernya, isinya penuh sampah. Bahkan ketika Selby berada di kelas, dia masih harus menerima gangguan dari teman-temannya. Wooyeon yang udah gak tahan sama perlakuan seisi kelas ke Selby meledakkan amarahnya men. Tapi Jae-suk malah ngeprovokasi Wooyeon. Dan tentu aja Everybody all stop! dan karena adu jotos itu, Pak Guru menyuruh mereka untuk membawa orang tua masing-masing besok ke sekolah. Besoknya nih, nenek yang udah balik dari liburan pura-puranya pergi ke sekolah sambil menahan sakit men. Pas masuk ke ruang rapat, nenek terkejut ngelihat Woo-jin ada di situ. Sampai pas ayah Jae-suk datang, nenek langsung minta maaf karena cucunya udah mukulin anaknya. Gak lama, Ji-hye datang bareng Wooyeon, Seung-yeol, dan Jae-suk. Tentu aja, nenek kaget tuh ngelihat Ji-hye datang. Tapi nenek langsung ngelampiasin amarahnya itu ke Wooyeon. Nenek lalu minta maaf sekali lagi ke ayah Jae-suk. Gak diduga men, ayah Jae-suk malah ngehina-hina dan ngancem-ngancem Wooyeon. Ngedengar itu, nenek langsung... 할머니, Ngelihat itu, Seung-yeol langsung ngebela Wooyeon tuh. Tapi sebelum masalah makin nambah gede, Pak Guru nyuruh mereka buat keluar dari ruang rapat. Abis mereka keluar, Selby tiba-tiba nyelonong masuk ke ruang rapat. Dia bilang kalau dia udah dituduh nyuri, bahkan dia juga jadi korban bully Jae-suk men. Jadi kalau ada yang harus dikeluarkan, maka dia dan Jae-suk yang pantas dikeluarin. Ngedengar pengakuan Selby, ayah Jae-suk seketika ngerasa malu, terus pergi sambil bilang kalau dia akan mendisiplinkan anaknya secara pribadi. Malam harinya, Selby nongkrong di atap rumah sambil memandangi bukunya men. Lah kok tiba-tiba Wooyeon nongol? Sambil panik, Selby bilang kalau dia cuma pengen ngelihat bintang-bintang di langit. Terjadilah obrolan manis antara pasangan muda. Intinya sih, mereka saling maaf-maafan gitu men. Kayak lebaran aja. Dan karena obrolan itu, mereka pun berjanji kalau apapun yang akan terjadi di kemudian hari, mereka harus tetap saling percaya. Cie, gombalan anak muda. Seperginya Wooyeon, Sunbae tiba-tiba nemuin Selby men. Dia bilang kalau Selby tetap di dunia manusia, orang yang ada di sekeliling Selby bakal menderita. Sebelum pergi, Sunbae nyuruh Selby untuk kembali ke tempat asalnya. Lalu... kelas udah kelar nih ceritanya. Tiba-tiba Selby minta maaf ke seisi kelas. Dari cara Selby minta maaf, kelihatan banget kalau seolah-olah dia nggak akan ketemu lagi sama mereka. Seluruh kelas pun terkejut mendengar permintaan maaf dari Selby. Sedangkan di tempat lain, Wooyeon sedang diisolasi mandiri untuk menjalani hukumannya, menulis permintaan maaf 2000 lembar. Sampai film tamat dong. Sementara itu, nenek ketemuan sama Ji-hye. Nenek memohon dengan amat sangat kepada Ji-hye agar dia mau ngerawat Wooyeon men. Karena walau bagaimanapun Wooyeon adalah putra kandungnya. Sayangnya Ji-hye nolak. Bahkan Ji-hye malah kesel tuh sama nenek. Dulu aja nenek keke banget pengen ngerawat Wooyeon. Kenapa sekarang mendadak nyuruh dia yang ngerawat? Tepat saat dia ingin menjalani kehidupannya dengan tenang. Habis itu Ji-hye pun pergi ninggalin nenek tanpa ngasih penjelasan lagi. Malamnya nenek mengemasi semua pakaiannya. Ngelihat itu, Wooyeon langsung ngerebut baju nenek dan ngelarang nenek ngebuang tuh baju. Gak pakai aba-aba, Wooyeon langsung meluk neneknya dan bilang kalau dia suka banget sama aroma neneknya.
Nenek yang udah gak bisa nahan air matanya lagi nyuruh Wooyeon buat segera mandi biar tangisannya itu gak ketahuan Wooyeon, men. Keesokan harinya, mereka bertiga piknik kecil-kecilan nih, men. Ya, namanya juga film cinta-cintaan ya kan. Wooyeon sama Selby kejar-kejaran tuh sambil hai bareng. Norak. Dan ketika nenek ngelihat kegembiraan mereka, tiba-tiba aja penyakitnya kambuh dan nenek pun pingsan, men. Wooyeon sama Selby yang akhirnya ngelihat nenek pingsan, buru-buru ngebawa nenek ke rumah sakit. Di rumah sakit, Wooyeon dan Selby nemenin nenek yang masih tak sadarkan diri. Karena ingat kalau cucunya nggak suka bau rumah sakit, nenek yang udah siuman nyuruh Wooyeon buat ngambilin tasnya yang ketinggalan di rumah. Wooyeon nggak nolak dan minta Selby buat ngejaga neneknya bentar. Sesampainya di rumah, Wooyeon langsung nyari tas neneknya. Tiba-tiba HP-nya berdering dan Wooyeon segera berlari sambil membawa tas neneknya. Dan ketika sampai di ruang perawatan neneknya, nenek udah terpejam untuk selamanya, men. Selby yang ngelihat roh nenek yang berjalan keluar segera mengejarnya. Dia ngelihat Sunbae dan langsung memohon untuk menunda ngambil roh nenek. Setidaknya sebatas sampai nenek bisa ngucapin selamat tinggal ke Wooyeon. Tapi sayangnya Sunbae masih tegas dengan tanggung jawabnya dan gak bisa menuhin permintaan Selby. Besoknya di rumah duka, Selby yang udah anggun pakai baju malaikatnya ngelihat pertanda di buku hitam barunya. Kalau hari ini adalah hari terakhirnya. Selby pun langsung ngasih Senyol sekeping CD dan juga batu meteor. Dia bilang kalau meteor ini bisa membuat harapan Senyol jadi kenyataan. Selby pun ngucapin terima kasih ke Senyol dan pamit akan kembali ke tempat asalnya. Dan pas mereka saling berjabat tangan, tiba-tiba gak lama, Selby nungguin Wooyeon yang lagi ada di toilet. Pas udah keluar, Wooyeon yang masih kesel ngelihat kejadian tadi cuman masang wajah datar dan malah ngusir Selby, men. Sambil menyimpan rasa pedih, Selby hanya bisa membeku, men. Di tempat abu nenek disemayamkan, dengan ratapan sangat kehilangan, Wooyeon melepas kepergian nenek seorang diri, men. Selby, nenek, dan juga Sunbae yang berada di seberang hanya bisa melihatnya dengan tatapan pedih. Sunbae pun ngasih tahu nenek kalau udah waktunya untuk pergi. Tapi sebelum pergi, nenek berpesan ke Selby agar menjaga diri baik-baik dan nitipin cucu tersayangnya itu ke Selby. Setelah nyelesain tugasnya, Sunbae datang lagi untuk ngebawa Selby kembali ke asalnya. Sebelum benar-benar menghilang, Selby pun menatap Wooyeon dari kejauhan sambil bilang, bersambung. Part 4 ini dimulai pas Selby berjalan sama Sunbae kemudian dia berhenti. Ternyata Selby langsung aja nyerahin buku hitamnya terus dia mohon maaf gak bisa balik lagi jadi malaikat. Selby lalu berbalik dan pergi nyamperin Wooyeon. Yang bisa dilakuin Sunbae cuma nahan air matanya aja, men. Sedangkan Selby nyuruh Wooyeon buat nangis dan gak usah jadi cowok yang sok kuat. Wooyeon menatap Selby dan besoknya di sekolah, Pak Yun pergi ke ruang guru dan ngeliat surat pengunduran diri dari Pak Kim. Kemudian Pak Yun pergi melapor ke ruang kepala sekolah. Di sana dia berbohong ke Bu Kepsek kalau Pak Kim sedang cuti sementara. Nah, Bu Kepsek yang ngedenger itu malah nyuruh Pak Yun untuk ngambil alih wali kelas 203. Malam harinya di rumah, Selby pergi ke kamar Wooyeon dan bilang setidaknya Wooyeon harus makan. Tiba-tiba sambil nahan kesedihannya, Selby ngebersihin makanan yang tumpah itu terus bilang kalau Wooyeon harus cepat bangkit dari kesedihan. Karena Selby nggak tahu harus berbuat apa supaya Wooyeon dapat bangkit dari keterpurukan. Besok paginya, bapak-bapak yang sering banget muncul tiba-tiba datang ke kedai dan langsung mesen topoki. Selby yang masih ingat sama bapak itu nanya, bukannya dulu pernah ketemu di kantor polisi. Bapak itu lalu memperkenalkan dirinya, dia adalah Sungguk. Ia bilang kalau dulu dia juga malaikat dan sekarang dia menjabat sebagai ketua komite manusia malaikat. Ngelihat Selby yang masih gak percaya, Sungguk ngambil HP-nya terus nyuruh Selby buat lihat HP-nya. Sungguk berpesan ke Selby untuk nelpon dan tanya apa kepadanya. Satu hal lagi yang penting, Sungguk ngingetin Selby untuk hati-hati agar identitasnya yang dulu malaikat gak kebongkar.
Kemudian Sungguk cabut karena ada urusan penting katanya. Sombong amat. Gak berselang lama, Sungyul datang sambil ngebawain makanan buat Wooyeon. Sulbi yang lagi meriksa tas Sungyul nanya apa semua itu buatan ibunya. Dengan berat hati, Sungyul menjawab iya. Sulbi lalu nyuruh Sungyul buat bersyukur karena orang tuanya masih hidup dan masih bisa melihat mereka kapan saja. Malam harinya, gak ada hujan, gak ada badai. Tiba-tiba muncul dua orang yang lagi nyari ayahnya Wooyeon yang ternyata datang buat nagih utang yang dipinjam ayahnya Wooyeon. Gak pakai permisi, mereka langsung aja nyelonong masuk dan memporak-porandakan seisi rumah. Wooyeon yang baru keluar dari kamarnya nanya apa yang mereka lakukan. Nah, pria yang kurus ngasih tahu kalau ayahnya Wooyeon ngasih jaminan kedai itu buat pinjaman dan dia tidak bisa dihubungi. Tentu aja, Wooyeon langsung usir mereka berdua karena yang ngutang bukan dirinya. Pria yang gendut kesel dong. Lalu karena kejadian itu, mereka semua berada di kantor polisi. Pria yang kurus lalu nyerahin surat kontrak pinjaman ke petugas. Nah, pria yang gendut lalu ngejelasin kalau mereka nggak nagih bunganya, tapi mereka cuma nagih pokoknya doang. Kemudian, pria yang kurus mulai ngancam Wooyeon buat bayar utang ayahnya itu. Untung aja, Woojin segera nyuruh Sungyul buat ngajak Wooyeon pulang. Besoknya, Sulbi yang nggak pengen kedai milik nenek disita sama preman kampret itu mulai kerja paruh waktu nih men. Entah itu kerja di restoran, di toko pakaian, bahkan sampai jadi babysitter. Tapi karena Sulbi nggak bisa kerja, akhirnya dia pun dipecat. Masih belum nyerah. Besoknya pas Sulbi nganter barang, nggak sengaja dia ngeliat poster anjing hilang yang berhadiah 500.000 won. Mulai deh Sulbi nyari anjing yang hilang itu. Setelah dicari-cari ke sana kemari, Sulbi akhirnya nemuin anjing itu di tempat pembuangan. Tapi ketika Sulbi mau pergi, tiba-tiba malamnya, kedua preman kampret itu udah ada di depan kedai. Ngelihat itu, Sulbi segera berlari terus nyerahin uang hasil dari kerja kerasnya. Karena uangnya masih kurang, pria yang kurus itu megang wajah Sulbi terus bilang kalau ada cara yang lebih cepet dapetin uang. Untung aja ada Wooyeon di situ. Sambil ngancem Wooyeon buat ngelunasin utang ayahnya, pria yang gendut itu ngebuang semua uang Sulbi terus mereka cabut gitu aja. Abis itu, Sulbi bilang ke Wooyeon kalau mereka berusaha, pasti akan ada jalan buat nyelamatin rumah dan kedai. Karena Wooyeon lagi frustasi ya kan, dia pun ngedorong Sulbi sampai jatuh men. Dek Sulbi cuma diem sambil megangin tangannya yang sakit men. Tiba-tiba, entah apa yang terjadi, sebuah pot melayang tepat di atas kepala Wooyeon dan ternyata semua itu ulah Sunbae men. Dia cukup kesel pas ngeliat Wooyeon dorong Sulbi. Besoknya pas di sekolah nih, Chunsik baru aja keluar dari ruang guru dan langsung diadang Yena yang kepo. Apa Chunsik ngaku kalau dia naruh HP-nya di tas Sulbi? Apa Chunsik nggak takut diajar Jisoo? Chunsik membenarkan semua itu dan bilang kalau dia emang takut, tapi dia nggak terus-terusan jadi pengecut. Chunsik lalu pergi ninggalin Yena. Wooyeon dan Sulbi udah masuk ke kelas nih men. Ngeliat itu, Yena melambai ke arah Wooyeon, tapi Wooyeon nggak ngebales lambaian tangannya. Ngerasa kecewa, Yena nulis SMS ke Wooyeon buat minta maaf dan ngaku kalau dialah yang naruh HP-nya di tas Sulbi. Belum kelar nulisnya, tiba-tiba Young Eun langsung ngerebut HP-nya dan tentu aja dia tahu kalau Yena pengen ngakuin semuanya. Nah, ketika Pak Yun masuk, Young Eun yang kesel sama Yena dengan sengaja ngasih tahu kalau orang yang masukin HP ke tas Sulbi adalah Yena. Dia sengaja ngelakuin itu buat menjebak Sulbi. Otomatis, Pak Yun nyuruh mereka semua naruh tasnya ke atas meja dan mengatur ulang tempat duduk mereka semua. Wooyeon semeja dengan Yena dan Sulbi semeja dengan Sungyul. Oke lanjut, di jam istirahat, Sulbi ke perpustakaan dan mulai mencari buku tentang malaikat. Terus Wooyeon bantu ngambilin tuh buku. Wooyeon ngeliat buku itu yang berjudul Semua Hal Tentang Malaikat Yang Telah Jadi Manusia. Lalu Sulbi yang curiga kalau itu adalah ulah Sunbae, dia segera keluar dan ketemu Sunbae. Di situ, Sulbi minta kejelasan kenapa Sunbae ngelakuin hal yang berbahaya kayak tadi. Bukankah tugas malaikat adalah nyelamatin manusia?
Bukannya ngejawab, Sunbe tiba-tiba ngilang. Dan di belakang, Wooyeon terkejut pas tahu kalau Selby ternyata seorang malaikat. Sama kayak Bini Nema, malaikat cinta. Wooyeon kembali ke perpustakaan dan mulai membaca buku yang tadi Selby ambil. Di situ, Wooyeon keinget pas dia jatuh dari atap dulu, dan Selby lah yang nyelamatin dia. Lalu muncullah Sungguk yang ngejatuhin beberapa buku di depan Wooyeon. Sambil naruh jarinya ke bibir, Sungguk nyuruh Wooyeon buat diem dan nyembunyiin apa yang telah Wooyeon ketahui. Sunbe yang ada di belakang mereka mulai gunain kekuatannya lagi, men. Nggak pakai pikir panjang, Sungguk langsung nyamperin, terus ngajak dia pergi. Di luar nih, Sungguk ngasih tahu ke Sunbe kalau dia adalah malaikat pertama yang jadi manusia. Sambil marah, Sungguk nanya apa Sunbe cemburu kalau Selby dekat sama manusia. Dengan tegas, Sunbe ngejawab, mana ada malaikat yang cemburu sama manusia. Manusia itu cuma makhluk rendahan. Ya, kalau emang gak cemburu, Sungguk nyuruh Sunbe agar nggak ganggu semua yang ada hubungannya dengan Selby. Sepulang sekolahnya, Wooyeon nyelinap buat ngambil baju malaikat Selby. Habis itu, dia nyembunyiin baju malaikat Selby ke kotak yang ada di kamarnya. Wooyeon yakin, tanpa baju itu, Selby nggak akan bisa pergi. Sementara itu, suasana hati Seungyeol lagi buruk, men. Karena dia tahu mama kandungnya mau kawin lagi. Dia cuma berdiri di luar gedung sambil berkata dalam hati kalau dia gak akan ngasih selamat ke mamanya itu. Terus dia cabut. Namanya juga film ya kan. Di jalan, Seungyeol malah ketemu Sulbi dan Wooyeon, men. Akhirnya, Seungyeol mutusin buat nggak pulang dan tidur di kamar Wooyeon. Nah, di situ, Seungyeol akhirnya curhat nih, men. Dia ngasih tahu kalau hari ini mama kandungnya kawin lagi. Jadi, hari ini merupakan hari yang membuat hatinya sangat kacau. Wooyeon yang paham akan perasaan Seungyeol, dia pun ninggalin Seungyeol sendirian. Ternyata, Wooyeon pergi ke kantor polisi dan ngasih tahu Woojin kalau anaknya nginep di rumahnya. Sementara itu, mumpung Wooyeon lagi pergi, Seungyeol nyuri-nyuri kesempatan tuh buat ngungkapin rasa cintanya ke Selby. Meskipun Selby cuma cinta Wooyeon, tapi dia akan selalu menunggu Selby apapun yang terjadi. Selby bingung dong, gimana cara nanggepin yang kayak gituan. Tapi... 무슨 일이야? Perseteruan kecil dua cowok itu masih lanjut di meja makan. Selby yang penasaran nanya nih, emangnya apa yang terjadi semalam antara Wooyeon dan Seungyeol? Sambil salting ya kan, mereka ngejawab kalau nggak ada apa-apa. Mumpung sekolah lagi libur, Selby lalu ngajak mereka berdua pergi ke tempat sauna. Di tempat sauna, mereka bertiga terlihat sangat bahagia sekali. Lalu... 저 자식이 일로 안 와? 죄송합니다. Seungyeol yang mau pergi langsung dicegah dan Woojin langsung kenalin Ji-ye adalah mama Seungyeol ke mereka berdua. Tentu aja Selby dan Wooyeon terkejut ngedengar itu. Singkat cerita, Selby dan Wooyeon berada di ruangan spa sedangkan Seungyeol, Woojin dan Ji-ye ada di luar. Selby yang ngeliat kebersamaan mereka bertiga nampak sedih, men. Dia kasihan sama Wooyeon yang ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil. Wooyeon dengan tegas ngejawab kalau dia nggak punya ayah maupun ibu. Selby tampak sedih tuh, dia pingin banget ngejelasin siapa dirinya sesungguhnya. Tapi Wooyeon yang udah tahu apa yang akan Selby katakan langsung... 내 옆에 있어줘. Pedihnya segunda dan pilu nyampur jadi satu ngelihat apa yang mereka berdua lakukan. Bahkan ketika Woojin ngajak mandi bareng, Seungyeol diam tanpa kata, terus melangkah pergi dengan pandangan kosong, men. Sama kayak Cak Seto, ngiri. Besoknya di sekolah, Selby heran ngelihat Seungyeol yang gak seperti biasanya. Bahkan ketika Selby nanya, Seungyeol diam aja, men, dan malah pakai earphone-nya. Wooyeon yang ngelihat ada yang janggal sama Seungyeol mulai khawatir nih, men. Dan bener aja, pas jam olahraga, Seungyeol yang pasangan sama Wooyeon, dia ngelempar bola dengan keras sampai mengenai perut Wooyeon. Selby dan Kiso yang ngeliat itu langsung berlari nyamperin Wooyeon. Selby heran tuh ngeliat Seungyeol nyakitin Wooyeon. Akhirnya, Selby dan Kiso memapah Wooyeon ke UKS dan Seungyeol ngikutin mereka dari belakang. Ji-ye yang kebetulan lewat nanya kenapa Wooyeon kesakitan. Kiso ngasih tahu tuh kalau tadi Seungyeol ngelempar bola ke perut Wooyeon. Ji-ye yang ngeliat Wooyeon kesakitan tanpa pikir panjang, dia malah marah-marah tuh ke Seungyeol.
Tentu aja mereka semua jadi heran. Ngapain Jie sangat marah ke Seung-yeol? Jie yang tersadar langsung minta maaf ke Seung-yeol, terus cabut gitu aja. Di jam istirahat, Yena nyamperin Young-eun dan teman-temannya. Tapi mereka semua langsung pergi ninggalin Yena. Akhirnya ketika ada kesempatan, Yena memohon ke Young-eun agar mereka dapat berteman seperti dulu lagi. Tapi dengan pandangan sinis, Young-eun masih aja cuek dan ninggalin Yena, men. Gak terima diperlakukan kayak gitu, pas di tangga, Yena pun... Seung-yeol segera berlari, tapi Yena berhasil melarikan diri. Ngelihat Young-eun ada di situ, Seung-yeol nganggep kalau semua itu adalah ulah Young-eun. Young-eun kesel dong karena Seung-yeol salah paham, terus pergi nyari Yena. Di tempat yang sepi, Young-eun langsung marah karena dia nggak nyuruh Yena ngelakuin hal tadi. Tiba-tiba, Woo-yeon datang nyamperin mereka. Sambil nahan emosinya, Woo-yeon ngungkapin kalau dia sama sekali nggak tertarik dan nggak akan pernah tertarik sama Yena. Woo-yeon kemudian pergi. Begitu juga dengan Young-eun, dia bilang buat nggak pernah mendekatinya lagi. Kemudian Young-eun cabut juga. Ngelihat kenyataan yang sangat pahit, Yena pun nangis, men. Wah, saknone rek. Malamnya, Seung-yeol lagi ngelamun nih. Dia ngebayangin hal-hal enak yang akan terjadi pada Woo-yeon dan Selby. Tepat pas Seung-yeol ngemasin pakaiannya, Ji-hye yang baru masuk langsung heran ngelihat Seung-yeol. Seung-yeol langsung aja nyeletuk kalau dia mau nginep di rumah Woo-yeon untuk beberapa hari. Ji-hye yang udah tahu kalau Seung-yeol ngawatirin Selby, akhirnya ngizinin Seung-yeol buat nginep di rumahnya Woo-yeon. Ngerasa udah dapat kepercayaan dari ibu tirinya, Seung-yeol berterima kasih terus minta bungkusin makanan buat Woo-yeon karena Seung-yeol tahu kalau Woo-yeon suka masakan buatan Ji-hye. Ngelihat Seung-yeol yang tiba-tiba datang, otomatis Woo-yeon langsung ngusir dia dong. Sambil ngasih makanan dari ibu tirinya, Seung-yeol bilang kalau itu buat sewa kamarnya. Woo-yeon masih aja ngomel-ngomel gak jelas dan Selby langsung... 둘이 꼭 껴안고 자. Gak berselang lama, Selby lagi nganter Seung-yeol ngambil barang yang ketinggalan. Sedangkan di rumah, Yena nyamperin Woo-yeon karena pengen minta maaf atas kejadian tadi siang. Woo-yeon udah gak peduli lagi sama Yena. Mau dia jungkir balik, mau dia goyang pargoy, mau dia jadi pawang hujan, bodo amat. Ngerasa gak bisa berbuat apapun, Yena tiba-tiba aja meluk Woo-yeon, men. Dan di saat itu terjadi, Seung-yeol dan Selby nyampe di depan rumah. Seung-yeol yang takut kalau hati Selby ntar terluka, langsung aja ngehalangin Selby buat masuk. Tapi Selby masih bisa ngelihat apa yang terjadi di dalam, men. Nggak pakai basa-basi, Seung-yeol langsung ngajak Selby pergi dan Woo-yeon ngelihat kepergian mereka. Seung-yeol ngajak Selby ke suatu tempat, terus ngejelasin mungkin aja ada kesalahpahaman. Selby sih ngebenerin hal itu, karena di dalam drama, kesalahpahaman selalu jadi masalahnya. Jadi dia nggak pengen hal itu terjadi. Seung-yeol cuma meratapi kepergian Selby dan berpikir betapa percayanya Selby ke Woo-yeon, sampai-sampai nggak ada lagi ruang yang tersisa untuknya. Kaulah muda. Singkat cerita lagi, Selby dan Woo-yeon udah ada di rumah nih. Woo-yeon lalu bilang kalau mereka pernah berjanji akan saling percaya apapun yang terjadi. Sambil masang muka cemberut, Selby bilang kalau dia lagi bad mood aja, terus cabut. Setelah itu, pas mau tidur, Seung-yeol ngeliat Woo-yeon lagi megang kalungnya. Kepo deh Seung-yeol. Woo-yeon lalu ngejelasin kalau kalung itu adalah pemberian ibunya pas dia masih kecil. Woo-yeon punya kalung kunci, sedangkan ibunya punya kalung gembok. Woo-yeon nambahin kalau mereka akan tetap bersama meskipun terpisah. Maksudnya apa coba? Pas Woo-yeon udah tidur, di ruang tengah, Seung-yeol masih ngarepin Selby buat balas perasaannya, men. Tapi Selby nggak bisa balas perasaan Seung-yeol, karena Seung-yeol adalah teman terbaik bagi dirinya dan Woo-yeon. Pedih, men. Bukannya dapat balasan yang sama, tapi Selby hanya nganggap Seung-yeol hanya sebatas teman. Akhirnya besok di sekolah, Seung-yeol yang lagi sama Ji-hye secara tiba-tiba dia bilang kalau pengen pindah sekolah biar cepet ngelupain Selby katanya. Ji-hye ngegenggam tangan Seung-yeol. Dia ngerti kalau Seung-yeol sangat mencintai Selby. Kemudian dia sungguh-sungguh berharap kalau Seung-yeol baik-baik aja. Malam harinya, Selby pergi ke sebuah kafe buat nemuin Sungguk. Di situ, Sungguk ngasih tahu kalau semua yang ada di kafe itu adalah malaikat yang berubah menjadi manusia. Lalu, Sungguk megang tangan Selby, dan muncullah tanda aneh di pergelangan tangan Selby.
Tapi di jendela, Jae-suk dan antek-anteknya ngeliat itu semua, men. Di lain tempat, Woo-yeon yang lagi bagiin brosur tiba-tiba dapat telepon dari Jae-suk. Woo-yeon panik dan segera lari buat nyari Selbi. Pas Selbi mau pulang, Jae-suk dan antek-anteknya ngerebut amplop yang dibawa Selbi, men. Untung aja Woo-yeon datang tepat waktu. Woo-yeon yang ngeliat Sungguk inget pernah ketemu di perpustakaan yang nyuruh dia buat diem dan nyembunyiin apa yang telah Woo-yeon ketahui. Gak lama, kemudian Pak Yun datang dan mereka langsung kabur gitu aja. Sementara itu, Sung-yeol lagi disuruh Woo-jin buat nyariin dompetnya yang ketinggalan. Nah, pas nyari dompet ayahnya, gak sengaja Sung-yeol ngeliat kalung gembok milik Ji-ye. Tahu kalau ada yang janggal, Sung-yeol segera pergi ke rumah Woo-yeon buat mastiin. Selbi ngebuka amplop dari Sungguk lalu membaca kertas yang berisi, ketika ada manusia yang curiga menyentuh tandanya, maka Selbi akan hilang dari dunia, bahkan dari ingatan manusia. Dan itu berarti Woo-yeon gak akan ingat Selbi sama sekali. Tiba-tiba Sung-yeol datang lalu nanya Woo-yeon di mana. Selbi ngasih tahu tuh kalau Woo-yeon lagi mandi. Nggak pakai banyak cincong, Sung-yeol langsung pergi ke kamar Woo-yeon kemudian nyocokin kalung gembok milik Ji-ye. Dan ternyata nih, kalung itu sangat cocok, men. Sung-yeol akhirnya tahu kalau Woo-yeon adalah anaknya Ji-ye. Nah, Woo-yeon yang selesai mandi nanya dong, ngapain Sung-yeol ada di kamarnya. Tapi Sung-yeol malah nampik Woo-yeon terus cabut dari situ. Besoknya, Sung-yeol bolos sekolah dan malah ketemu antek-anteknya Jae-suk di warnet. Kemudian mereka mengajar Sung-yeol di bawah jembatan. Sung-yeol babak belur tuh di tangan Jae-suk dan gengnya. Tiba-tiba aja Selbi datang, entah dari mana dia bisa nemuin mereka dan langsung menghalangi Jae-suk. Pas Jae-suk akan memukul Selbi, anak buahnya langsung nahan tangan Jae-suk terus bilang meskipun mereka berandalan, tapi tetap aja nggak boleh memukul wanita dan anak-anak. Terus mereka cabut. Dengan sisa tenaganya, Sung-yeol langsung mengajar Jae-suk. Selbi langsung memeluk tubuh Sung-yeol dari belakang dan minta Sung-yeol buat berhenti. Tapi diam-diam Jae-suk ambil foto mereka berdua terus dikirim ke Woo-yeon. Nah, ketika Woo-yeon udah nyampe, dengan sengaja Sung-yeol meluk Selbi, men. Untung aja Selbi ngelepasin dirinya dan bilang kalau Sung-yeol ngelakuin itu malah bikin Selbi semakin mikirin Woo-yeon. Pas Selbi berbalik, Woo-yeon yang kesel langsung ngedorong Sung-yeol hingga terjatuh, terus maksa Selbi buat pulang. Malamnya nih, Ji-ye nyari kalungnya ke segala penjuru rumah. Sung-yeol yang ngeliat itu ngasih tahu kalau tadi dia udah ngebuang semuanya ke tempat sampah. Ngedenger itu, Ji-ye langsung nyari kalungnya di tempat sampah luar rumah, men. Sung-yeol nyamperin sambil nunjukin kalung milik Ji-ye. Gak pakai basa-basi, Sung-yeol langsung nanya apa Woo-yeon adalah anaknya. Ji-ye nyoba jelasin, tapi Sung-yeol yang udah marah malah nyuruh Ji-ye buat pergi dari keluarganya karena Sung-yeol udah gak butuh dia lagi. Lalu Sung-yeol pun pergi ninggalin Ji-ye. Sung-yeol pun ngelampiasin semua rasa kesal dan kecewanya di ruang olahraga sekolah. Tapi tanpa disadari, si kampret Jae-suk ngambil HP Sung-yeol terus ngirim pesan ke Selbi kalau Sung-yeol terkunci di gudang olahraga. Pas Sung-yeol udah selesai main basket, dia dikejutkan dengan pesan dari Jae-suk yang tertulis kalau Selbi terkunci di gudang olahraga. Tentu aja, Sung-yeol langsung pergi ke gudang, tapi nggak nemuin Selbi di situ. Gak berselang lama, Selbi datang dan pintu gudang langsung dikunci dari luar sama Jae-suk. Gak tahu gimana caranya, Woo-yeon akhirnya nemuin Selbi terkurung di gudang olahraga, men. Tiba-tiba aja tanda di tangan Selbi bersinar kuat. Besoknya, Ji-ye datang ke pohon almarhumah nenek. Di situ, Ji-ye minta maaf karena datang terlambat dan gak berani ngaku kalau sebenarnya dia adalah ibu kandungnya Woo-yeon. Dan ternyata, men, dari belakang, Woo-yeon denger dan bersambung. 우연아, 그게 Part 5 pun dimulai pas Woo-yeon tahu kalau Ji-ye adalah ibu kandungnya yang selama ini menghilang. Ji-ye yang nyoba ngejelasin, tiba-tiba aja Woo-yeon memotong ucapannya, men. Woo-yeon yang udah muak malah ngusir Ji-ye dan bilang kalau dia nggak punya orang tua dari dulu. Ji-ye nahan tangisnya, terus pergi ninggalin Woo-yeon. Malamnya, Woo-yeon ngajak Sung-yeol ketemuan nih ceritanya.
Di situ dia langsung ngejelasin kalau dia nggak butuh seorang ibu. Jadi dia ngiklasin ibunya itu buat Seung-yeol aja deh. Pas Woo-yeon udah hampir pergi, Seung-yeol langsung bilang kalau Woo-yeon ini sangat ambisius. Persis kayak ibunya. Abis itu malah Seung-yeol yang akhirnya pergi ninggalin Woo-yeon. Di tempat lain, pas Seulbi ngebuang sampah dari kamar Woo-yeon, dia nggak sengaja ngeliat kalung kunci yang biasa dipakai Woo-yeon. Nah, Seulbi kaget dong, kan kalung itu sangat berharga buat Woo-yeon. Disimpen deh tuh kalung sama Seulbi ke dalam laci. Disinilah Seulbi sangat sedih men, karena hubungan Woo-yeon sama Seung-yeol sekarang jadi berantakan. Sementara itu, Ji-hye nyamperin Woo-yeon, terus nyerahin amplop yang berisi duit dari nenek. Ji-hye berpesan kalau yang dibutuhin Woo-yeon saat ini adalah cuan, karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Ngedengar itu, Woo-yeon lalu ngungkapin semua kekesalannya men. Dari sekian lama, akhirnya baru bisa menemukan ibu kandungnya, tapi bukannya cinta dan perhatian yang dia dapetin, melainkan Woo-yeon ngerasa dikhianati karena ibunya itu telah jadi ibu dari sahabatnya sendiri. Atas dasar itulah Woo-yeon nolak tuh duit men, terus ngusir ibunya segera pergi dari hadapannya. Sambil nangis terseduh-seduh, Ji-hye memohon ke Woo-yeon untuk memeluknya sekali aja, tapi Woo-yeon malah menampiknya dan bersikeras ngusir emaknya. Seulbi yang ngedenger itu nggak bisa berbuat apa-apa men. Besoknya, pas pelajaran etika udah mau kelar, Seung-yeol nanyain suatu hal yang mengejutkan ke Ji-hye. Dia nanya apa pendapatnya tentang seorang ibu yang meninggalkan anaknya sendiri. Ngedengar pertanyaan itu, tentu aja Ji-hye, Woo-yeon, dan Seulbi langsung kaget dong. Dengan tenang, Ji-hye ngejawab kalau hal itu tergantung pada situasi. Abis ngucapin itu, Ji-hye langsung ninggalin kelas, sedangkan Woo-yeon melotot tajam tuh ke Seung-yeol. Pas pulang sekolah nih, Woo-yeon sama Seung-yeol ketemuan di atap men. Woo-yeon yang udah kesel sama semua tingkah Seung-yeol yang kekanak-kanakan langsung nyangkram baju Seung-yeol dan... 미친 새끼. Bukannya ngebales, Woo-yeon malah ngeluapin seluruh isi hatinya. Bagi Woo-yeon, Seung-yeol adalah sosok teman yang sangat penting men, bahkan melebihi ibu kandungnya sendiri. Ji-hye yang ngelihat kebrutalan Seung-yeol pun segera berteriak untuk melerai mereka berdua. Sambil berjalan mundur, Seung-yeol berdiri pelan-pelan ke pinggir gedung. Tentu aja, Woo-yeon nyuruh Seung-yeol menghentikan sikapnya yang kekanak-kanakan itu. Nah, Seulbi yang berlari menuju Seung-yeol, tiba-tiba aja tumpukan kursi jatuh dan nutupin jalannya. Ternyata Seulbi ngelihat Sunbae dari kejauhan menghalangi langkah Seulbi men. Akhirnya Seulbi nggunain kekuatannya dong buat nyelamatin Seung-yeol. Woo-yeon panik tuh pas ngeliat Seulbi. Dia pun segera berlari menuju Seulbi dan ngantiin aksinya itu. Ngelihat ada kesempatan, Ji-hye langsung narik Seung-yeol dari pinggir gedung men. Setelah kejadian itu semua, Ji-hye ngajak Seulbi ketemuan di kafe nih ceritanya. Di situ, Ji-hye pengen Seulbi tinggal bersamanya biar rumor antara Seulbi dan Woo-yeon yang tinggal bareng cepet kelar. Karena kepikiran hubungan dua orang itu, Seulbi memohon maaf dan minta waktu buat mikirin semua itu ke Ji-hye. Besoknya, di sekolah, Seulbi kepikiran sama perkataan Ji-hye di kafe men. Gara-gara Seulbi, hubungan Woo-yeon sama Seung-yeol udah gak kayak dulu lagi. Dulunya mereka bertiga sangat dekat. Dan sejak Woo-yeon dan Seulbi tinggal bareng, masalah demi masalah pun mulai bermunculan. Sore harinya di depan kedai, Seulbi masang gembok di atas pot bunga men. Sambil ngasih kunci gembok itu, Seulbi bilang ke Woo-yeon kalau hatinya akan selalu berada di sini. Hanya tubuhnya aja yang akan pergi. Tentu aja, Woo-yeon bingung, terus nanya emangnya Seulbi mau kemana. Seulbi ngejelasin tuh kalau dia akan tinggal di rumah Bu Guru Ji-hye karena dia nggak pengen Woo-yeon terus-menerus kena rumor jelek tentang mereka yang tinggal serumah. Yang jelas, Seulbi pergi emang pengen ngelindungin Woo-yeon. Setelah mempertimbangkan matang-matang, akhirnya Woo-yeon ngebolehin Seulbi tinggal bareng sama Ji-hye. Besok paginya, Seulbi nggak enak badan nih men, tapi dia maksain diri untuk tetap bangun. Dengan tubuhnya yang lemes, Seulbi tetap nekat berangkat sekolah karena sangat pengen ketemu Woo-yeon. Seung-yeol yang ngeliat Seulbi kurang enak badan, nyuruh dia istirahat di rumah aja. Ya, namanya juga kasmaran ya kan. Seulbi masih aja tuh ngotot kalau pengen ketemu sama Woo-yeon. Karena di pikiran Seulbi cuma ada Woo-yeon dan Woo-yeon terus, otomatis Seung-yeol kesel, terus langsung keluar kamar dan megangin pintunya dengan erat. Biar Seulbi nggak bisa keluar gitu. Dia akhirnya ngomong
kalau Selbi emang sangat pengen ketemu sama Wooyeon, Selbi harus cepet sembuh dan Seung-yeol pun berangkat ke sekolah. Di sekolah, Wooyeon yang udah nungguin Selbi, lah kok yang muncul malah Seung-yeol men. Tapi Seung-yeol cuma diem aja, terus ninggalin Wooyeon. Karena kesel, pas pulang sekolah, Wooyeon ngejar Seung-yeol yang mau pulang, terus ngasih Seung-yeol ponselnya Selbi. Gak tahu kenapa, Seung-yeol masih aja ngeledek Wooyeon, terus nyuruh dia buat tinggal sama ibu kandungnya yang ada di rumah Seung-yeol. Abis itu Seung-yeol berlalu pergi. Dan setelah kepergian mereka berdua, seseorang yang memakai kostum tadi membuka kostum kepalanya dan dia adalah Woo Jin man. Jihye yang baru pulang papasan ya sama Seung-yeol yang lagi buru-buru dan terlihat cemas. Seung-yeol bahkan gak meduliin Jihye yang berada di situ men. Ternyata diam-diam Jae-suk mengintai dan mengambil foto mereka pakai HP-nya. Lalu Jae-suk nunjukin foto itu ke Wooyeon. Jae-suk lalu nanyain hubungan Seung-yeol dan Jihye serta hubungan Wooyeon sama mereka. Tapi Wooyeon ngejawab pertanyaan itu dengan candaan yang membuat Jae-suk semakin kesel dan semakin penasaran dengan rahasia mereka. Woo Jin yang kecewa langsung narik tangan Jihye dengan kasar masuk ke dalam kamar men. Di situ Woo Jin marah-marah karena hanya dia aja yang gak tahu kalau Jihye sebenarnya adalah ibunya Wooyeon. Kenapa Jihye tega ngebohongin dia? Padahal selama ini Woo Jin selalu jujur ke dia. Jihye beralasan kalau dia udah berencana bakal cerita sama Woo Jin. Tapi dia juga takut kalau dia cerita maka Woo Jin akan menghakiminya. Selbi keluar kamarnya dan dengar kalau ayah dan ibu Seung-yeol lagi berantem men. Tiba-tiba bel rumah berdering dan Selbi ngebukain pintu. Dan yang datang ternyata adalah Wooyeon. Wooyeon masuk tuh sambil bawa tas. Dan di dalam udah ada Woo Jin, Jihye, dan Seung-yeol. Gak pakai basa-basi, Wooyeon langsung minta ke Woo Jin buat tinggal di rumah itu juga. Lah kok Seung-yeol yang marah-marah gak jelas, terus ngancem kalau Wooyeon gak mau pergi, maka dia yang akan pergi dari rumah. Dan tentu aja Seung-yeol pun pergi dari rumah. Ngelihat Seung-yeol pergi, Jihye kesel dong ke Wooyeon karena tiba-tiba dateng. Tapi Woo Jin nyuruh Jihye berhenti lalu ngebolehin Wooyeon tinggal di rumah. Habis itu Woo Jin langsung pergi nyusul Seung-yeol. Seung-yeol dan Woo Jin akhirnya pergi minum di kedai pinggir jalan. Di situ Woo Jin nanya kenapa Seung-yeol gak bilang Wooyeon adalah anaknya Jihye. Seung-yeol cuma gak pengen ayahnya sakit hati gara-gara tahu akan hal itu. Woo Jin memahami anaknya itu dan minta maaf ke Seung-yeol. Besoknya di kelas, Jae-suk nanya nih ke Jihye, kenapa Seung-yeol dan Selbi tinggal bersama di rumahnya? Jihye diem tuh dan nampak terkejut sejenak. Lalu dia bilang kalau Seung-yeol adalah anaknya. Tentu aja, semua murid di kelas mulai gaduh men. Pulang sekolah, Selbi lagi sama Seung-yeol di taman nih men. Tiba-tiba aja ada anak kecil yang nabrak Seung-yeol. Abis ngebantu tuh anak berdiri, Selbi lalu ngelus kepala anak itu dan simbol yang ada di pergelangan Selbi nyala men. Karena penasaran, di rumah Seung-yeol mengingat-ingat kembali simbol yang ada di pergelangan Selbi. Terus dia ngegambar simbol itu di bukunya. Bukan sulap, bukan sihir. Simbol yang digambar Seung-yeol mengeluarkan cahaya men. Dan bener aja, rasa penasaran Seung-yeol masih belum hilang nih. Dia nyelinap ke kamar Selbi dan Selbi mulai khawatir nih men, karena Seung-yeol curiga dirinya itu siapa. Besok paginya, Seung-yeol masih aja penasaran dengan pergelangan Selbi yang memiliki simbol. Lalu dia nanya, sebenarnya Selbi itu makhluk apa sih? Selbi diem tuh, karena dia takut akan kehilangan kenangan bersama semua orang. Simbol itu mulai menyala dengan terang lagi men. Namanya aja film ya kan. Tiba-tiba aja dari belakang, Wooyeon dengan cepat menutup mulut Seung-yeol dan menyuruhnya untuk diam. Selbi gunain kesempatan itu buat kabur dari situ. Dan setelah kepergian Selbi, dengan kesel, Wooyeon ngancam Seung-yeol kalau dia ngelakuin hal kayak tadi, dia akan bikin Seung-yeol meninggoy. Di sekolah, Wooyeon dan Seung-yeol lagi bicara empat mata nih men. Di situ Seung-yeol masih aja kepo sama rahasia Selbi yang diketahui oleh Wooyeon. Tapi Wooyeon masih nolak nyeritain dan nyuruh Seung-yeol buat nutup mulut aja. Sementara itu, di ruang siaran, Sunbe usil nih men. Dia mulai ngaktifin tombol buat siaran. Dan speaker sekolah tiba-tiba berdengung. Lalu terdengar percakapan antara Wooyeon dan Seung-yeol. Mereka berdua menyadari kalau percakapan mereka tersebar lewat speaker.
Bukannya diem, Sengyol malah manfaatin kesempatan itu dengan ngungkapin kalau sebenarnya Jihye adalah ibu kandung Wooyeon. Dan ibunya telah ninggalin Wooyeon sejak kecil. Setelah puas ngumbar-ngumbar aib Wooyeon, Sengyol langsung ninggalin dia. Gara-gara aib Wooyeon dan Jihye udah kebongkar, besoknya pas Jihye udah nyampe sekolah, para wali murid langsung nyamperin mobilnya. Keadaan langsung ricuh, men. Untung aja Wooyeon dan Selby langsung ngamanin Jihye buat keluar dari mobil. Gak berhenti di situ aja, men. Jihye yang udah terpuruk keadaannya diperparah ketika Woojin bilang dia telah menyesal nerima Wooyeon tinggal di rumahnya. Dan gara-gara itu, Sengyol jadi menderita. Jihye yang gak terima bilang kalau dia gak akan pernah mengirim Wooyeon kemanapun dan akan selalu merawat Wooyeon. Dengan menahan amarahnya, Woojin keluar kamar sedangkan Wooyeon gak sengaja ngedengar pertikaian itu, men. Besoknya, para wali murid masih aja nuntut Jihye buat dikeluarin dari sekolah. Sedangkan Selby dan teman-temannya membagikan polling ke seluruh murid agar Bu Guru nggak dikeluarin dari sekolah. Bahkan Jaesuk juga ikutan ngisi polling itu, men. Besoknya nih, Sengyol lagi baca buku di kamarnya. Nggak lama kemudian, Jihye minta maaf ke Sengyol dan nanya apa yang harus Jihye lakukan agar Sengyol memaafkannya. Sengyol nggak jawab apa-apa tuh, dan malah ngambil kalung gembok terus cabut gitu aja. Mengetahui hal itu, tentu aja Jihye memohon ke Sengyol buat ngembaliin kalungnya itu. Nggak diduga, Wooyeon dan Selby yang baru dateng ngelihat Sengyol sedang menghempaskan Jihye sampai bikin kalung itu hancur berkeping-keping. Atas dasar itulah, kesabaran Wooyeon akhirnya habis gara-gara ngelihat sikap Sengyol yang udah sangat keterlaluan, men. Seketika, dia pun 담으려고 했지? ngelihat kelakuan Wooyeon, Woojin malah nyuruh Wooyeon buat keluar dari rumahnya sekarang juga dan bersambung. Part terakhir dimulai dengan Selby, Wooyeon, dan Jihye yang kembali ke rumah nenek karena habis diusir Woojin. Nah, pas Jihye masuk ke kamar nenek, dia terharu waktu ngeliat foto masa kecil Wooyeon di sana. Selby masuk tuh sambil menghibur Jihye yang lagi galau. Selby berharap agar Wooyeon dan Sengyol bisa tinggal bareng seperti sedia kala. Besoknya di sekolah, begitu masuk kelas, Jihye langsung ngadain ujian dadakan. Di tengah ujian, tiba-tiba soal ujian menghilang. Terus tiba-tiba muncul lagi. Tentu aja, Selby curiga kalau semua ini adalah ulah Sun Bae. Dan begitu ujian kelar, Selby ngumpulin kertas ujian terakhir di meja guru. Lah kok lembar ujian mendadak lenyap gitu aja. Jaesuk langsung aja nuduh kalau semua itu ulah Selby. Selby nggak peduli dan langsung aja ke meja guru buat ngecek. Lah kok lembar ujiannya muncul lagi? Dengan tatapan yang aneh, Jihye langsung ngambil tuh lembar ujian. Terus cabut ninggalin kelas. Pas udah di ruang guru, Jihye lagi-lagi kehilangan lembar ujian di meja. Gak disangka, salah satu murid ngedengar pembicaraan Jihye sama Pak Yeon. Tentu aja, semua murid di kelas langsung curiga kalau Selby lah yang udah ngilangin lembar ujian itu. Ngeliat Selby dipojokin mulu, Sengyol langsung narik Selby, sedangkan Wooyeon yang baru datang pun ngebiarin mereka berdua pergi. Pulangnya nih, Wooyeon ngajak Sengyol ketemuan di taman, men. Di situ, Wooyeon nyuruh agar Selby tinggal di rumah Sengyol lagi. Dan dengan mata yang berkaca-kaca, Wooyeon nyuruh Sengyol agar Selby nggak balik lagi ke dia apapun yang terjadi. Sesampainya di kedai, Wooyeon nguatin hatinya agar Selby tinggal sama Sengyol. Soalnya, Wooyeon nggak pengen Selby menghilang gara-gara tinggal sama dia. Ngedenger itu, Selby langsung sedih, men. Tapi dia masih nyoba untuk tersenyum walaupun batinnya terluka. Dan bener aja, men. Malamnya, Selby keluar dari rumah Wooyeon sambil bawa kopernya. Sengyol lalu ngambil tas Selby dan mereka pun melangkah pergi ninggalin Wooyeon sendirian. Dan dari dalam rumah, Wooyeon yang ngeliat kepergian Selby pun tak kuasa nahan air matanya, men. Besoknya pas di sekolah, gak sengaja Selby ngedenger percakapan Jihye yang kebingungan karena lembar ujian kemarin masih belum ketemu. Gak pakai basa-basi, Selby langsung nyariin Sun Bae di seluruh penjuru sekolah. Hingga akhirnya di gedung olahraga, Selby dikejutkan dengan sobekan lembar ujian yang jatuh dari atas.
Lalu muncullah Sunbe yang nyuruh Selby buat nyerah jadi manusia dan balik lagi jadi malaikat. Selby cuma nyuekin Sunbe dan mulai ngumpulin lembar ujian yang berhamburan di lantai. Sampai malam, Selby masih berusaha keras nyatuin kembali robekan lembar ujian satu persatu, men. Gak taunya, Wooyeon yang lagi nyariin Selby pergi ke sekolah dan ngeliat Selby yang lagi nyatuin lembar ujian. Gak lama, Selby akhirnya kelelahan terus ketiduran tuh. Diam-diam, Wooyeon pun duduk di samping Selby sambil bantuin. Selby yang kebangun kaget dong ngelihat Wooyeon lagi nyatuin lembar ujian. Seketika, Selby yang udah kelelahan hanya bisa menahan tangis kesedihannya, men. Besoknya, Selby nyerahin lembar ujian ke Jihye. Selby bilang kalau dia yang udah nemuin dan udah nyoba yang terbaik untuk nyatuin kembali lembar ujian itu. Jihye yang penasaran lalu nanya, rahasia apa yang Selby sembunyiin selama ini? Ngedenger itu, Selby cuma bisa diem, men. Sampai tiba-tiba Seung-yeol muncul dan minta Jihye berhenti nyari tahu soal Selby. Di perjalanan pulang, Selby sama Seung-yeol jalan beriringan tuh, men. Lah kok tiba-tiba Selby dapat pesan dan langsung pamit pergi. Ternyata Selby lari menuju rumah Wooyeon karena Kisolah yang ngirimin dia pesan kalau Wooyeon lagi sakit. Begitu udah di depan rumah, Seung-yeol malah nyegah Selby masuk, men. Dengan kasar, Seung-yeol menampis tangan Selby sampai jatuh loh. Bahkan tiba-tiba aja Selby sampai pingsan tak sadarkan diri. 슬비야, 슬비야, 괜찮아? Sedangkan di dalam rumah, Wooyeon yang terlihat baik-baik saja saat menuruni tangga tiba-tiba merasakan sakit yang teramat sangat di dadanya. Tapi Wooyeon masih mencoba berjalan tertatih-tatih menuju keluar rumah. Naasnya, karena sakit yang tiba-tiba menimpanya, Wooyeon pun tersungkur, men. Jihye yang baru aja pulang langsung terkejut tuh pas ngelihat Wooyeon udah terbaring di lantai. Dengan segera, Jihye ngebawa Wooyeon ke kamarnya. Jihye memandangi wajah Wooyeon dan teringat kembali akan masa lalu mereka. Saat itu, Wooyeon pergi berenang dengan Jihye. Gak lama, HP Jihye berdering. Nah, tanpa dia sadari, Wooyeon jatuh ke bawah ban dan tenggelam, men. Di sisi lain, Jihye ternyata terlalu antusias karena dapat kerjaan sebagai seorang guru, sampai-sampai gak merhatiin Wooyeon sedang dalam bahaya. Lah kok tiba-tiba Selby muncul terus pakai kekuatannya buat menjatuhin HP Jihye. Ngelihat anaknya tenggelam, Jihye segera nyemplung buat nyelamatin Wooyeon. Kembali ke masa sekarang, singkat cerita, Sungguk dan Pak Yun pergi ke perpustakaan. Di sana mereka ketemu Wooyeon yang kebetulan juga di sana. Gak pakai basa-basi, Sungguk langsung ngajak ke tempat sepi buat ngobrol empat mata. Sungguk nanya nih, apa Wooyeon nyariin dia karena simbol yang ada di pergelangan tangan Selby semakin bersinar. Tentu aja Wooyeon kaget, kok Sungguk bisa tahu padahal dia belum bilang. Wooyeon akhirnya ngasih tahu tuh, kalau murid-murid udah mulai curiga dan tanda yang dimiliki Selby terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Ngedenger itu, Sungguk cuma nyuruh Wooyeon untuk menunggu sampai tanda itu sembuh. Kalau tidak, Selby bakal bener-bener menghilang. Waktu pun berlalu, semua murid sedang observasi di gedung KBS. Setelah pengarahan selesai, Selby berada di dalam toilet dan terlihat sedang tidak baik-baik aja, men. Ternyata di luar udah ada Wooyeon dan Seung-yeol yang nungguin Selby. Sampai gak lama kemudian, begitu ngelihat Selby keluar dari toilet, Wooyeon langsung ngajak Ju-ah pergi dari situ. Ternyata Wooyeon dan Ju-ah ngumpulin semua murid kecuali Jae-suk, Selby, dan Seung-yeol. Kiso mulai bagiin selebaran yang isinya adalah pemberitahuan kalau Selby adalah seorang malaikat. Dan kalau simbol yang ada di pergelangan tangannya bersinar, mereka hanya perlu menutup mata dan pura-pura gak ngeliat aja. Dari situlah, mereka semua pun mulai ngerti keadaan yang Selby alami, men. Dan mereka mulai membagikan selebaran itu ke semua murid. Gak diduganya, men, Jae-suk kebetulan ngelihat Selby sedang terkapar di taman. Pas dia ngelihat lebih dekat, tiba-tiba simbol yang ada di pergelangan tangan Selby bersinar. Begitu Jae-suk megang tangan Selby, Seung-yeol tiba-tiba datang dan langsung menampis tangan Jae-suk. Ternyata semua ini adalah rencana Sunbe, men. Sunbe yang kesel gara-gara Seung-yeol ngacoin semuanya, langsung gunain kekuatannya buat ngilangin Selby. Dan begitu ngelihat Selby ngilang, Seung-yeol makin marah tuh ke Jae-suk. Dia mencengkram baju Jae-suk dan nyuruh agar Jae-suk bisa nemuin Selby secepatnya.
Berita hilangnya Selby nyebar nih. Wooyeon dan Seung-yeol berlarian ke sana kemari buat nyariin Selby. Ternyata Sunbi mindahin Selby ke gudang, men. Dia berusaha bakal bikin Selby balik lagi jadi malaikat. Pas mau pakai kekuatannya, Sunbi ngedengar suara Wooyeon dari luar yang memanggil Selby dari layar televisi. Sambil megangin dadanya yang sakit, Wooyeon mulai ngungkapin semua perasaannya kepada Selby. Tentu aja, semua yang ngeliat siaran Wooyeon ketularan sedih tuh, men. Nah, tiba-tiba Sunbi muncul terus ngerain tangannya ke layar TV. Tapi nggak ada yang terjadi, soalnya Sungguk udah megang tangan Sunbi dan nyuruh dia pergi dari situ. Sementara Wooyeon nangis sejadi-jadinya, men, karena dia takut bakal kehilangan Selby untuk selama-lamanya. Tiba-tiba Selby muncul dari belakang dan halah, drama. Singkat cerita, Selby dan Wooyeon balik ke dalam gedung nih. Mereka pun disambut sama teman-temannya. Jua lalu nyerahin kain pitak ke Selby tuh. Ternyata semua teman-temannya udah mengikatkan pitak di pergelangan tangan masing-masing. Mereka ngelakuin itu agar rahasia Selby kalau dia sebenarnya adalah seorang malaikat gak kebongkar. Dengan segera, Wooyeon ngambil kain pita terus ngikatin ke pergelangan tangan Selby. Sedangkan Selby juga melakukan hal yang sama ke Wooyeon. Sok romantis. Sepulang dari gedung KBS, Seung-yeol ngelamun di kamar nih, men. Dia mendadak keinget kejadian pas Selby meluk Wooyeon dari belakang. Karena itulah, Seung-yeol mutusin buat nyerah dari Selby. Sambil ngebawa tas Selby keluar rumah, Seung-yeol nyuruh Selby ninggalin dia dan kembali ke Wooyeon. Selby heran dong, kerasukan demit mana kok Seung-yeol tiba-tiba ngelakuin itu. Seung-yeol pun masuk ke dalam rumah lalu bersandar pada pintu dan merelakan Selby kembali ke Wooyeon. Ternyata sampai malam hari Selby masih duduk di depan rumah nungguin Woojin pulang. Tapi nggak disangka tiba-tiba Jae-suk muncul dan nunjukin selebaran yang dibuat teman-temannya. Jae-suk marah tuh karena semua orang ngerahasiain hal ini darinya. Jae-suk memojokkan Selby sampai depan pintu rumah. Selby mencoba menggedor-gedor pintu sambil manggil Seung-yeol. Tapi sayangnya Seung-yeol masih tidur, men. Sampai tiba-tiba Selby jatuh ke lantai karena udah lemah tak berdaya. Pas Jae-suk mau nyentuh Selby, muncul cahaya yang sangat terang dan bikin si Jae-suk ini jatuh karena silaunya. Lalu besoknya di sekolah, Wooyeon nyamperin Jae-suk nih, men. Wooyeon memohon dengan sangat ke Jae-suk agar tidak membocorkan rahasia Selby. Wooyeon juga bilang ke Jae-suk kalau tanpa Selby, Jae-suk bakal bener-bener sendirian untuk sisa hidupnya. Anehnya, kali ini Jae-suk cuma bisa diem dan ngerenungin semua perkataan Wooyeon, men. Singkat cerita ya, Wooyeon, Selby, dan Seung-yeol jalan bertiga lagi nih. Lah kok tiba-tiba Wooyeon berhenti terus ngulurin tangannya sambil bilang kalau dia adalah kakaknya Seung-yeol karena dia lahir lebih dulu daripada Seung-yeol. Ya awalnya sih Seung-yeol canggung gitu, men. Tapi Wooyeon mendadak narik tangan Seung-yeol dan memeluknya dengan erat. Mahu. Karena jijik kali ya, Seung-yeol malah mau nampol Wooyeon. Untung aja Wooyeon sembunyi di balik Selby. Jadi Seung-yeol cuma bisa nahan nafsu nonjoknya. Habis itu, Wooyeon sama Selby duduk berdua di taman nih. Asik-asik. Wooyeon ngeluarin kalung gembok punya emaknya, sedangkan Selby ngeluarin kalung kunci yang dulu sempat dibuang Wooyeon. Terus, Wooyeon masangin tuh kalung ke Selby. Begitu juga dengan Selby. Wooyeon lalu ngomong kalau kalung itu akan membantu mereka untuk selalu bersama. Alah, gombalan drama. Cuy. Di rumah, Seung-yeol lagi ngepacking pakaiannya ke dalam tas. Ternyata nih, men, Seung-yeol pengen ninggalin rumah karena dia takut rasa cintanya ke Selby akan terus tumbuh kalau dia terus-terusan berada di dekat Selby. Karena dia tahu kalau cinta Selby hanya buat Wooyeon. Malamnya, Selby yang tahu kalau Seung-yeol pergi dari rumah dengan segera menyuruh Wooyeon buat nyari Seung-yeol. 황상열 이 비겁한 자식 혼자 가긴 어딜 가. 살려고 가는 거니까 기다려주세요. Nah, pas Seung-yeol mau nyebrang, ternyata di sisi lain Sunbi udah pakai kekuatannya buat ngerakin truk agar nabrak Seung-yeol. Lalu
Akibat dari kejadian tadi, Wuyun dilarikan ke rumah sakit, men. Wuyun yang udah sadar langsung ngeliat keadaan Sengyol yang koma di IGD. Lalu dia nanyain kemana perginya Selbi. Dengan berat hati, Jie ngasih tahu kalau Selbi telah menghilang. Seketika, Wuyun hanya bisa menunduk sedih, men. Dua tahun pun berlalu sekelebat mata. Wuyun berlari dari guyuran hujan dan berteduh. Gak lama, muncullah seorang dedek gemes berdiri tepat di samping Wuyun. Alangkah terkejutnya Wuyun pas ngeliat kalung yang dipakai tuh cewek, men. Namun, sayang seribu sayang, Wuyun gak bisa lihat wajah tuh cewek karena tuh cewek make payung dan buru-buru pergi dari situ. Alhasil, Wuyun hanya bisa diam dan terpaku memandangi kepergian si dedek gemes. Di tempat lain, Sengyol lagi ngafe sama dedek gemes nih, men. Tapi kelihatan banget tuh kalau Sengyol sama sekali gak tertarik sama tuh cewek. Nah, pas Sengyol mau cabut, tiba-tiba terdengar seorang pelayan cewek yang meminta maaf karena melakukan kesalahan. Belum sempet noleh, lah kok HP-nya bunyi. Begitu Sengyol udah pergi, pelayan itu pun berbalik. Eng. Ternyata dia adalah Selbi. Singkat cerita, malamnya Wuyun memampas Sengyol yang mabuk berat menuju ke rumah. Tapi tanpa mereka berdua sadari, Selbi ternyata juga berjalan di samping mereka. Selbi terhenti pas ngeliat lawan kerja dari kedai topoki. Nah. Besoknya, Wujin sangat kaget tuh pas ngeliat Selbi datang ke kedai buat ngelamar kerja. Tapi Selbi yang kehilangan ingatannya cuman bisa heran ngeliat Wujin yang melongo. Nggak pakai pikir panjang, Wujin langsung nerima dia kerja di situ, men. Dan begitu Wuyun pulang, 슬비야. 뭐 하는 거예요? mengetahui Selbi yang hilang ingatan, Wuyun pun mulai nangis, men. Nah, pas Selbi ngusap air mata Wuyun inilah, kenangan masa lalu Selbi mulai muncul sedikit demi sedikit dan memusingkan kepalanya. Malam harinya, Wuyun nganter Selbi pulang sampai depan rumahnya. Di situ, Wuyun ngulurin tangannya buat kenalan ulang. Selbi pun menjabat tangan Wuyun dan ngenalin dirinya juga. Gak diduga tukang galon manapun, lah kok Sunbi tiba-tiba keluar terus nyuruh Selbi masuk, men. Jadi ceritanya nih, Sunbi ini sekarang adalah abangnya Selbi. Karena penasaran sama gelagat abangnya Selbi kemarin, Wuyun akhirnya nemuin Sungguk nih. Di situ, Sungguk ngejelasin kalau kakaknya Selbi adalah seorang malaikat yang udah jadi manusia. Terus 2 tahun yang lalu, Selbi ngerubanin dirinya buat nyelamatin Wuyun, dan gara-gara itu Selbi akhirnya hilang ingatan. Sungguk berharap kalau cinta Wuyun bisa membuat memori Selbi kembali lebih cepat. Habis itu, Wuyun pergi nemuin Sunbi di rumahnya. Mereka pun ngobrol di taman. Ngelihat Sunbi yang membawa tas, Wuyun lalu nanya apa dia akan pergi. Ternyata bener, men. Sunbi mau pergi dan nitipin Selbi ke Wuyun. Sebelum pergi, Sunbi ngasih tahu kalau cinta Wuyun akan membuat kenangan Selbi kembali. Karena sesungguhnya, cinta sejati adalah cinta yang dianggap betul-betul tulus, tanpa pamrih, dan tidak hanya terjadi karena ketertarikan fisik atau euforia belaka. Dalam. Singkat cerita, Selbi pulang kerja nih ceritanya. Wuyun tiba-tiba berdiri di samping Selbi. Terus pas lampu udah hijau, Selbi langsung melangkah buat nyebrang. Tiba-tiba... Selbi menunduk dan tampak linglung, sedangkan Wuyun melangkah pergi dengan gagah berani. Malamnya, Selbi pulang ke rumah berjalan dengan gontai. Di situ, Selbi mulai nangis, men, karena ingatannya mulai bermunculan. Kini, ingatan Selbi udah kembali sepenuhnya. Wuyun yang gak tahu kalau ingatan Selbi udah kembali, nyuruh Selbi pulang buat istirahat. Tapi pas Wuyun mau pergi, tiba-tiba Selbi manggil dia. Terus minta maaf karena selama ini dia gak inget sama Wuyun. Tanpa babi bu bebo, Wuyun langsung meluk Selbi dengan erat sampai film tamat.
akhirnya tamat juga nih malaikat. Jangan sampai ada yang nanyain, part selanjutnya mana ya men? Malu sama balsem. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.